Bab 1081. Dia juga telah mengembangkan teknik rahasia tubuh. Pada saat yang sama, ia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Efek suara detak jantung Aruheng yang kuat berkurang ke level terendah. Aruheng bergerak cepat dan melemparkan lengan kanannya dengan berani. Saat ini, tubuhnya tidak membesar lebih jauh, tetapi seluruh orangnya mengeluarkan aura unik. Dia merasa seperti amunisi jiwa tetap yang sangat terkompresi. Saat itu, Tang Wulin hampir terkena amunisi jiwa tetap peringkat 9. Gu Yue yang menyelamatkannya. Perasaan diledakkan oleh amunisi tidak berbeda dengan apa yang dia rasakan sekarang. Di tengah ledakan-ledakan Kaisar Biru Naga Emas, dia menikam dengan tombak naga emasnya. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas terbang ke surga. Dibandingkan sebelumnya, ia memiliki peningkatan Devour the World. Namun, Blue Emperor Dragon melambung ke surga kali ini jelas lebih kuat. Kesadaran tombak meledak. Tombak emas keputihan yang mencolok itu seperti taring naga raksasa. Tubuh naga raksasa itu ditutupi dengan warna emas kebiru-biruan, dan itu melahap Aruheng dalam sekejap. Pada saat ini, mata Aruheng tiba-tiba melotot. Beberapa lampu yang mengalir keluar dari ujung matanya. Buk, buk, di tengah suara detak jantung yang energik, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya. Dia melolong pada naga emas Tang Wulin yang melambung ke surga. Mengaum. Dikelilingi oleh gelombang suara gemuruh yang luar biasa, gelombang kejut yang luar biasa telah melemahkan Golden Dragon Swords menjadi sepertiga energi surga. Raja kekuatan terlihat bergerak cepat. Dia kemudian menabrak Blue Emperor Dragon Swords ke surga dengan tubuhnya. Ledakan, Tang Wulin dikirim terbang dari tumbukan. Armor tempur Dragon Moon-nya mengeluarkan deritan nyaring dan ngeri setelah Blue Emperor Dragon Swords to the Heaven menghilang. Jika Aruheng mirip dengan gunung berapi sebelum ini, saat ini ia seperti matahari yang jatuh dari langit. Gelombang kejut garis darah yang panas membuat Tang Wulin merasa perutnya terbakar. Sepertinya esensi darah dalam dirinya menguap oleh esensi darah lawannya. Berdenyut-denyut Dragon Core-nya meningkat secara dramatis. Hanya dengan menghadapinya orang akan tahu betapa mengerikannya Aruheng ketika dia berada di posisi yang paling kuat. Raja Giok tidak kehilangan tanpa alasan. Tidak heran Raja Giok bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Memikirkan bahwa kakak lelaki murid-murid itu begitu mendominasi. Petik 1. Pikiran itu menghilang dari pikiran Tang Wulin secepat itu muncul. Kali ini, Aruheng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tubuhnya bergerak cepat dan dia sudah berada di hadapan Tang Wulin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan berani melemparkan tinju langsung ke dada Tang Wulin. Itu adalah kombinasi kelincahan dan kekuatan absolut. Tidak ada keterampilan yang terlibat. Itu hanya penindasan murni. Pada saat genting, Tang Wulin tidak ragu sedikitpun. Dia langsung mengaktifkan domain Golden Dragon Rage-nya. Sebuah lingkaran emas menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak naga emasnya lenyap dari tangannya. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan berani. Kaisar Biru Nirvana Divine Claw raksasa muncul di udara, dengan berani melepaskan. Di tengah suara ledakan yang kuat, Tang Wulin telah menggabungkan 3 keterampilan hebatnya dari rumput Blue Silver, Golden Dragon Red Claw, dan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Selain itu, serangan hebat ditingkatkan dengan Devour the World, tapi itu masih tidak cukup untuk menangkis pukulan Aruheng. Pukulannya begitu ganas dan mendominasi sehingga tampaknya tak terkalahkan. Meskipun upaya Tang Wulin, pukulan itu masih muncul di depan dadanya. Tang Wulin hanya bisa menaikkan tombak naga emasnya di depannya saat dia terkena pukulan. Seluruh orangnya langsung terbang mundur seperti bola meriam. Dia menabrak pelindung di sisi lain. Sebaliknya, hanya ada beberapa bekas goresan pada tubuh Aruheng yang dibuat oleh Kaisar Biru Nirwana Divine Claw dari Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin bangkit kembali. Aruheng berlari ke depan lagi untuk muncul di hadapan Tang Wulin dalam semua dominasinya. Dia melemparkan pukulan ke arahnya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri. Tubuhnya berkedip saat dia bergerak ke samping. Dalam hal kelincahan, dia tidak kalah dengan Aruheng ketika dia mengandalkan sayap naganya dari tubuh naga emasnya. The Blue Emperor Dragon mengibaskan ekornya. Dia menendang kakinya, dan ekor naganya mengayun ke depan disertai dengan raungan naga. Aruheng bahkan tidak berusaha menghindar. Pukulan yang dia lemparkan beralih ke serangan ke bawah. Bam! Kaki kanan Tang Wulin menendang tubuh Aruheng tanpa ampun. Dia merasa seperti menendang gunung. Aruheng mendengus. Pada saat yang sama,
tinjunya mendarat di lengan kiri Tang Wulin yang terangkat. Retak, di tengah suara renyah tulang patah, tubuh Tang Wulin jatuh dari langit. Tepat ketika tubuhnya akan jatuh ke tanah, Aruheng tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan kehendaknya yang tak tergoyahkan, dia mendapatkan momentum. Dia meletus sekali lagi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menyatukan kedua tinjunya dan dengan berani memukul tubuh Tang Wulin. Jika tinjunya mengenai, Tang Wulin hampir tidak akan mendapat kesempatan. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bawah Tang Wulin. Ini mendukung Tang Wulin dari bawah. Itu membuatnya melompat ke samping dengan cepat. Dia berhasil menghindari serangan Aruheng di bawah situasi yang tampaknya mustahil. Pada saat yang sama, sesosok besar turun dari langit dan menubruk langsung ke Aruheng, menjepitnya ke tanah. Jiwa roh, Gold Song, dan jiwa roh, Tuan Naga. Dua jiwa roh besarnya menyerang pada saat yang sama dengan hanya sedikit rambut di antara serangan mereka. Tubuh Tang Wulin berguling jauh sebelum dia menstabilkan dirinya. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya. Sisi kiri armor pertempuran Dragon Moon-nya sangat rusak. Lengan kirinya ditekuk dengan sudut yang canggung. Itu benar-benar patah. Tidak terbayangkan seberapa kuat pukulan Aruheng. Dia tidak menunggu Tang Wulin mengatur napas. Naga tuan yang tingginya lebih dari 70 meter muncul dari tanah. Tak lama setelah itu, ia mendesing ke samping. Melihat tubuh kolosal setinggi 70 meter yang terbang ke samping itu cukup lucu. Namun, tidak ada yang ingin tertawa. Sungguh kekuatan yang mengerikan untuk mengirim bahkan Overlord Dragon terbang. Cahaya merah keemasan seperti matahari terbit dari tanah. Itu dibebankan ke Tang Wulin lagi diikuti oleh detak jantung yang kuat yang memenuhi seluruh stadion. Tang Wulin bingung. Dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang meningkat. Namun, karena lengan kirinya yang terluka, tubuhnya tidak stabil seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, Aruheng hampir menyusulnya. Dia menusuk dengan Golden Dragon Spear-nya secara refleks. Namun, pada saat ini, Golden Dragon Spear-nya tidak memiliki sinar tombak yang tersisa. Hanya tombak itu sendiri yang ditikam. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, sepertinya tidak mungkin untuk menangkis pukulan Aruheng. Aruheng meraih ujung Golden Dragon Spear-nya dengan tangan kirinya yang telanjang, sementara tangan kanannya meraih punggung Tang Wulin. Oh tidak, saya selesai. Petik 1. Sebagian besar penonton memejamkan mata secara naluriah. Dengan kekuatan Aruheng yang menakutkan, mereka menganggap bahwa tubuh Tang Wulin akan hancur berkeping-keping oleh serangannya. Raja kekuatan benar-benar kuat. Kekuatan yang dia perlihatkan di babak ini bahkan lebih besar daripada pertandingan sebelumnya dengan Jade King. Saat itu, Raja Giok tidak bisa melawan balik. Saat ini, meskipun Raja Naga Emas melawan, usahanya tampaknya sia-sia di bawah kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin kekuatan manusia untuk mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu? Sebelum layar jiwa, Mu Ye mengangguk dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah mengesankan bagi Tang Wulin untuk bertahan sampai sekarang. Bahkan untuk Douluo jiwa berdering 8, tidak banyak yang mampu menahan teknik rahasia bawaan ini dari kebangkitan ketiga, tubuh matahari. Ruheng menyerang dengannya tubuh Pangeran Matahari, dan itu akan cukup untuk mengejutkan judul Douluo. Saya tidak berharap dia mencapai terobosan lain dalam waktu yang singkat. Saya pikir dia akan dapat mencapai peringkat judul Douluo di tempat lain paling banyak setahun. Setidaknya akan ada penerus untuk posisi Master Sekte Tubuh. Petik 2. Alis Mu Chen dirajut bersama. Terlepas dari situasinya, Tang Wulin adalah muridnya yang paling terkemuka. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin akan kalah, meskipun itu tidak memalukan bagi Tang Wulin untuk kalah dari lawan seperti itu masih merupakan situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Namun, sepertinya ada sesuatu yang lain tertulis di mata Zhenhua. Itu membingungkan. Bingung, sejak kapan pemuda ini menunjukkan tanda-tanda gugup? Dia selalu stabil seperti batu dan menunjukkan kedewasaannya. Petik 1. Semua ekspresi ini muncul dalam waktu singkat. Detik berikutnya, Aruheng sudah meraih ujung Golden Dragon Spear. Waktu tampaknya telah diam pada saat itu. Pukulan kanan Ruheng tiba-tiba berhenti di jalurnya. Tombak naga emas Tang Wulin berubah menjadi merah keemasan dalam sekejap. Pada saat ini, Tang Wulin berbalik. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dalam posisi yang aneh saat dia melengkungkan punggungnya dan bertemu pukulan kanan Aruheng dengan bahu kirinya. Bam! Armor tempur Dragon Moon di bahu kiri Tang Wulin langsung hancur.
Penonton bisa melihat bahu kirinya terbelah saat kabut darah menyembur keluar. Namun, mereka yang mengamati dengan ama pada saat ini dapat melihat bahwa ia telah mendapatkan kembali ketenangannya yang tenang. Bahu kirinya yang hancur sepertinya tidak berpengaruh padanya. Aruheng punya pengalaman berbeda. Tombak naga emas di tangan kirinya terasa seperti pusaran. Itu melahap kekuatan esensi darah Pangeran Matahari yang kuat dengan marah. Pukulan kanannya juga terpengaruh, dan serangannya melemah. Namun demikian, dia merasa sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Bab 1082. Sesuatu yang tak terduga terjadi setelah pukulannya mendarat di bahu Tang Wulin. Meskipun bahu kiri Tang Wulin hancur, dia merasakan sensasi hampa dari Tang Wulin seolah-olah seluruh tubuhnya berlubang di dalamnya. Sebagian besar energi dari pukulannya lenyap. Tampaknya telah dimakan oleh Tang Wulin. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin meledak dengan cahaya cemerlang pada saat ini. Warna merah keemasan yang melahap kekuatan esensi darahnya tiba-tiba meningkat. Sebuah kekuatan getar yang menakutkan meledak dengan serangkaian ledakan. Aruheng menyadari dengan ketakutan bahwa ia tidak dapat mempertahankan cengkeramannya di ujung tombak bahkan dengan kekuatannya. Tampaknya ketika bahu kiri Tang Wulin hancur, tombak naga emasnya telah menusuk dada Aruheng di tengah getaran meskipun dicengkeram oleh Aruheng. Ujung tombak tajam menembus ke tubuh Aruheng. Seorang Ruheng berteriak dan cahaya merah keemasan di tubuhnya meledak ketika berusaha untuk mendorong keluar tombak naga emas. Namun, kekuatan hisap tombak naga emas meningkat secara instan. Energi terus mengalir keluar dari tubuhnya dan melonjak ke Tang Wulin pada saat yang sama. Sosok emas menerkam dari belakang dan melilit tubuhnya. Itu membuka mulutnya dan menggigit bagian belakang leher Aruheng. The Gold Song. Aruheng dan Tang Wulin melakukan kontak. Mereka hanya dipisahkan oleh panjang tombak naga emas. Siapa yang mengira Tang Wulin mengubah gelombang pertempuran ketika dia berada di bawah kerugian yang begitu besar. Tombak naga emasnya benar-benar menembus tubuh Aruheng. Ledakan naga emas. Tatapan Tang Wulin menyala cerah. Aruheng menarik kembali pukulan kanannya. Dia ingin melemparkan pukulan lain, tetapi dia terpengaruh oleh Gold Song. Dia mencoba membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Di bawah kekuatan Pangeran Matahari yang menakutkan, tubuh Gold Song terbelah menjadi dua. Namun, saat itulah ledakan naga emas Tang Wulin mencapai puncaknya. Tombak naga emas secara paksa didorong ke dada Aruheng. Itu menusuk hati besarnya. Tombak naga emas segera berubah merah. Kekuatan mengerikan Aruheng mulai menyusut seperti balon kempes. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. The Blue Silver Emperor merambat melonjak liar dan memutar tubuh Aruheng. Esensi darah Aruheng yang kuat sedang dimakan oleh tombak naga emas ke dalam tubuh Tang Wulin. Itu menakjubkan. Kekuatan esensi darah luar biasa. Itu sangat hebat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mengendalikannya. Itu melonjak langsung terhadap segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Inti naga Tang Wulin dalam tubuhnya dengan rakus menyerap sejumlah besar energi garis keturunan. Itu memompa dengan ganas dan aura keturunannya sendiri tumbuh liar. Setiap pembuluh darah menggembung di bawah kulitnya, dan mereka berwarna merah keemasan. Meridiannya mulai membelah dan kabut darah menyemprotinya. Segel Raja Naga Emas ke-11 di dalam Tang Wulin telah mengendur saat retakan mulai muncul di sana. Esensi Raja Naga Emas, dipenuhi dengan udara ganas dan jahat, mulai mengalir keluar seperti helai sutra. Dia mengepakkan sayap naga emasnya di belakangnya dengan liar. Mereka nyaris tidak mengangkat tubuhnya saat jatuh bersama-sama dengan Aruheng dari langit dan mereka jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan naga emas dilepaskan sepenuhnya. Di bawah peningkatan Kaisar Blue Silvernya, sekelompok lingkaran cahaya meletus. Adik murid kecil, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya sedikit tegang. Pikiran Tang Wulin jernih. Kau membohongiku? Nada suara Aruheng sedikit aneh. Meskipun tidak terdengar seperti dia sangat kesakitan. Anda berbohong. Tang Wulin tidak pernah mengharapkan saudara lelakinya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya, dia berbohong kepada Aruheng. Sejak awal pertandingan, Aruheng telah jatuh ke dalam perangkap Tang Wulin. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak melihat bahwa dia bukan tandingan Aruheng jika itu murni kontes kekuatan? Teknik rahasia bawaan tubuh sekte pernah menempatkan sekte di puncak alam semesta jiwa benua. Dia bukan lawan yang bisa dengan mudah ditangani. Ruheng dapat digambarkan sebagai produk dari akumulasi 100 tahun oleh seluruh sekte tubuh. Bahkan, sejak awal,
Tang Wulin telah bersekongkol melawan saudaranya, muridnya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya di Pulau Iblis. Sebenarnya, dia telah menyembunyikan tombak naga emasnya. Setelah bertukar pukulan dengan Dragon Slaying Sabre, tombak naga emasnya menjadi semakin tajam. Benda tajam itu adalah tubuh tombak naga emasnya. Tang Wulin telah menyembunyikan titik ini. Sampai saat-saat terakhir, ketika Aruheng berpikir dia akan mencapai kemenangan, Tang Wulin memanfaatkan lengan dan pundak kirinya untuk mengambil kesempatan. Ketika dia diserang di bahu kiri, dia melepaskan gerakan ke-6 dari gerakan naga emas 9, bilah naga emas yang menangkis sebagian besar kekuatan serangan. Ledakan naga emas dan tombak naga emas dilepaskan dengan ledakan pada saat ini. Dia mengandalkan kemampuan melahap alat surgawi dan menciptakan peluang kemenangan. Pada akhirnya, Aruheng telah meremehkan ketajaman Golden Dragon Spear. Meskipun teknik rahasia bawaannya sombong, itu tidak dapat menghentikan tombak naga emas yang tajam. Tidak ada sinar pada tombak naga emas Tang Wulin. Bukan karena dia tidak bisa melepaskannya. Dia sengaja menahannya. Ketajaman sinar tombak yang dimanifestasikan lebih rendah dari tombak yang sebenarnya. Hanya tombak yang sebenarnya yang bisa mengungkapkan ketajamannya setelah dipoles. Pada saat yang sama, dia menyesatkan lawannya. Di Pulau Iblis, sikap bukan satu-satunya hal yang dipelajari Tang Wulin. Dia belajar menggunakan segala sesuatu yang berlaku di medan perang. Sebelum pertandingan dimulai, dia telah mengamati saudara muridnya sebelumnya. Teknik rahasia bawaan tubuh sekte sangat sulit untuk diolah. Selain itu, basis budidaya saudara muridnya benar-benar jauh di atas miliknya. Dia benar-benar yakin bahwa dalam basis kultivasi saja, dia tidak cocok untuk saudara muridnya. Jika dia ingin mengalahkan Aruheng, dia harus mencari momen yang tepat untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Latar belakang Aruheng muncul di benaknya. Kakak muridnya telah berkultivasi di sekte tubuh sejak dia masih muda. Dia jarang bersentuhan dengan dunia luar. Bahkan jika dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dia mungkin tidak perlu memahami emosi manusia. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin sebenarnya menahan 30% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia benar-benar bisa melampaui Aruheng dalam hal kelincahan. Justru inilah yang membuat Aruheng jatuh ke perangkap Tang Wulin selanjutnya. Pada akhirnya, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menggunakan ketajaman dan kemampuan Golden Dragon Spear untuk melahap serangan mendarat membunuh dan mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Pada gilirannya, Tang Wulin juga membayar mahal. Dia hanya memiliki kesempatan ini dengan sengaja mematahkan lengan kirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Aruheng. Dia harus mempertahankan kekuatan serangan puncaknya sambil mempertahankan lengan kirinya yang patah. Inilah sebabnya ketika Aruheng kalah dalam pertandingan, dia memanggilnya pembohong. Kesal instan membuat seluruh stadion sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Naga Emas memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan melawan segala rintangan. Keheningan berlangsung selama beberapa detik sebelum sorak-sorai meledak seperti geyser. Raja Naga Emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Sorak-sorai yang memekakkan telinga tampaknya mampu membalikkan seluruh tahap kompetisi. Ada banyak yang mendukung Tang Wulin sebelum ini. Karena Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka merasa seperti ditaklukkan selama ini. Pada saat ini, penghambatan akhirnya bisa dilepaskan. Untuk waktu yang lama, sorak-sorai melingkari Tang Wulin. Dia berdiri tegak. Meskipun dia kehilangan satu lengan dan setengah dari tubuhnya berlumuran darah, dia mengangkat tombak naga emasnya dengan bangga. Di layar, kata "juara", raksasa dan bayangan mahkota yang muncul di atas kepala Tang Wulin mengindikasikan bahwa ia adalah kontestan terkuat dalam kompetisi tahun ini. Bab 1083. Aku adalah juara terakhir dari pertempuran jaringan jiwa Star tantangan pertempuran jiwa federal. Pavilion Master, guru, sahabat dan juga guru dan siswa yang meninggal dari Akademi Shrek. Apakah kalian semua melihat itu? Saya telah menang. Saya juara. Kemenangan ini bukan milikku tetapi milik Akademi Shrek kami. Petik 1. Pada saat itu, jantung Tang Wulin memompa dan darahnya mendidih saat dia mengangkat Golden Dragon Spear, berkilauan dengan cahaya keemasan, tinggi di udara. Beberapa emosi yang ia tekan dalam hatinya sebelum meledak seperti ledakan minyak. Aku akan berjalan menyusuri jalan ini, tidak peduli betapa sulitnya sekarang. Dan di masa depan yang pasti, Shrek akan dihidupkan kembali pada akhirnya berkat upaya dan upaya teman-temanku.
Petik 1. Aku menang untuk kemuliaan Shrek. Tidak mungkin dia bisa tahu berapa banyak orang yang bersemangat dan berapa banyak dari mereka yang terdiam di depan layar. Sementara itu, mereka terpesona oleh pria ini yang diselimuti cahaya kemasan. Dia adalah juara. Dia adalah nomor 33, Raja Naga Emas. Darah Satu dan juga Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah semua menyaksikan kompetisi ini di Aula Batalion Dewa Darah. Mantan Blood9 sudah melebarkan mulutnya karena terkejut saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah berubah dari sepenuhnya percaya diri menjadi sedikit takut. Dia bertanya-tanya kapan kepastian mutlak yang dia miliki untuk mengalahkan Tang Wulin dalam konfrontasi mereka berikutnya telah menghilang tanpa jejak. Bisakah dia menang jika dia bertarung melawan Raja Kekuatan itu? Jawabannya sejelas hari. Lalu, bagaimana dia akan mengalahkan Tang Wulin yang telah mengalahkan Raja Kekuatan? Tatapan Blood One begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa memahami keadaan pikirannya, sementara Blood 3 dan Blood 5, yang juga berasal dari Akademi Shrek, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Dia telah menang. Dia layak menjadi pemimpin Shrek 7 Monsters generasi sekarang. Masa depan Shrek Academy masih hidup. Mata Muye tampak sedikit linglung saat dia juga duduk di depan layar. Di matanya, sosok dengan lengan yang patah itu keras kepala dan bangga. Dia pantas untuk bangga dengan kemenangannya. Seperti Mu Chen dan Zhen Hua telah disebutkan, dia adalah orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban, dan dia baru saja berhasil membuat yang lain lagi. Saudara murid junior kecil itu luar biasa. Sebuah suara memanggil dari kamar sebelah. Seorang pria dengan tubuh tinggi, berotot berjalan keluar dari ruangan dengan murung. Dia justru orang yang baru saja menyelesaikan pertempuran dengan Tang Wulin sebelumnya, Raja Kekuatan Aruheng. Ya, dia sudah ada di sini selama ini. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi ini di bawah bimbingan Muye sepanjang waktu, jadi dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Tang Wulin. Sayang sekali bahkan Muye tidak mengerti Tang Wulin seperti dulu. Aruheng memiliki penampilan yang proporsional. Dia tidak setampan Tang Wulin, tapi dia masih memiliki alis tebal dan mata besar penuh dengan kejantanan. Dia berdiri di sana dengan tubuh besarnya saat dia secara alami memancarkan moralitas yang baik. Muye menoleh dan melihat ke arah Aruheng sambil dengan santai berkata, kehilanganmu tidak adil. Dibandingkan dengan Wulin, kau memiliki pengalaman yang jauh lebih sedikit. Aruheng menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa kecil. Tidak apa-apa, kehilangan hanyalah kerugian. Lagi pula, aku tidak kalah dari orang luar. Guru, aku sudah mencapai ketenangan pikiran. Bibir Muye berkedut sekali. Apa yang kamu maksud dengan ketenangan pikiran? Apa yang kamu maksud dengan ketenangan pikiran? Siapa yang berbicara tentang itu sekarang? Muridnya unggul di semua bidang, tetapi Aruheng memiliki sikap yang terlalu riang. Sekte tubuh telah diturunkan kepadanya, tetapi ia benar-benar tidak sekuat Tang Wulin. Apakah itu kecerdasannya, atau kemantapan? Dia masih jauh di belakang Tang Wulin. Namun, sudah ada terlalu banyak beban di pundak Tang Wulin. Muye takut bahwa dia tidak tahan lagi. Aruheng terkikik. Guru, rasanya luar biasa bertarung dengan adik murid junior. Sisa dari lawannya sama seperti mereka terbuat dari tanah liat. Mereka hancur bahkan sebelum aku menyentuh mereka. Saudara murid junior yang kecil itu tangguh. Bisakah aku mencarinya dan menghabiskan setiap hari memperdebatkannya di masa depan? Aku pasti bisa meningkatkan lebih cepat. Petik 2. Metode budidaya yang paling penting dari teknik rahasia bawaan tubuh sekte adalah untuk terus-menerus meremukkan tubuh seseorang. Proses ini paling baik dicapai melalui pertempuran. Namun, bahkan untuk seseorang seperti Muye, sudah sangat sulit baginya untuk meredam muridnya ini. Bagaimanapun, itu mengharuskannya untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Dia punya ide. Ya, mereka adalah sesama saudara murid, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu dengan ramah. Silakan menyiapkan makan malam, Muye. Sebuah suara datang dari belakang Muye yang menegang ekspresinya sekaligus. Dalam perang, ada kemenangan dan kadang-kadang kehilangan. Tidak masalah, Zhen Hua menepuk pundaknya. Bibir Muye berkedut. Dia berbicara dengan geram, apa maksudmu dengan kemenangan dan terkadang kalah dalam perang? Dia juga muridku, oke. Dia juga milikku, oke. Zhen Hua mencibir. Aku mengerti. Kamu menyebutkan bahwa Ruheng akan menang sebelumnya, bagaimana dengan itu? Pergi dan buatkan kami makan malam. Tidak apa-apa, kamu kalah. Saya. Gemuruh, gemuruh.
Salju turun dari gunung seperti badai dan ombak yang mengamuk. Sekaligus, pegunungan di sekitarnya memiliki reaksi berantai. Kepingan salju berterbangan di udara sementara angin dingin menggigit tulang seseorang. Di sisi lain, longsor terjadi karena suara-suara yang bersorak memekakkan telinga. Seluruh tentara Dewa Dara berubah menjadi lautan sukacita pada saat Tang Wulin menjadi juara terakhir. Menjaga lorong abisal, mereka adalah tentara yang paling kesepian dan mereka tak kenal takut. Mereka melindungi lokasi dengan tenang, mengawasi seluruh benua dan bahkan semua umat manusia serta semua makhluk hidup di benua Douluo. Kontribusi mereka sangat beragam, kehidupan sehari-hari mereka sangat membosankan. Sekarang, ini akhirnya adalah momen bagi Blood God Army untuk bersinar. Ya, juara akhir tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal adalah milik Blood God Army. Ini adalah kemuliaan bagi seluruh pasukan. Hampir setiap prajurit yang tidak memiliki tugas jaga di lorong abisal berjalan keluar dari barak dengan tangan terangkat tinggi di udara saat mereka bersorak. Mereka dijaga tetap rendah terlalu lama karena tidak ada yang tahu tentang mereka, meskipun posisi mereka jelas sebagai korps tentara paling kuat di seluruh federasi. Kali ini, mereka adalah juara dan kemuliaan akhirnya menjadi milik mereka. Mereka menyaksikan Tang Wulin menarik tombak naga emas di tangannya dan memukuli dadanya dengan keras pada saat terakhir setelah menjadi juara. Dia memberi hormat dengan gaya tentara Dewa Darah. Ya, itu adalah penghormatan militer tentara Dewa Darah yang hanya milik Dewa Darah. Bahkan jika mereka adalah satu-satunya yang tahu, itu sudah cukup. Para prajurit mendidih dengan semangat yang benar-benar menghilangkan dinginnya seluruh barak. Seluruh pasukan bahkan lebih terkejut dan bersemangat daripada saat ledakan Live Tide. Juara, juara, juara. Suara-suara bersorak pergi dari satu titik ke serangkaian suara yang terhubung hanya dalam beberapa detik. Meskipun longsor yang terjadi di pegunungan yang mengelilingi mereka, tidak ada cara untuk menyembunyikan kegembiraan para prajurit. Jiang Wuyue melolong, Jiang Qiyue menangis keras, sementara Long Yuxue menjerit. Ada yang kenal dengan Tang Wulin dan ada yang tidak. Masan memukul dadanya dengan keras seolah-olah dialah yang menjadi juara terakhir. Ling Wuyue tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan 10 jari ke langit. Dia masih menunggu Tang Wulin mengalahkan lawan di pertandingan berikutnya, pertempuran Mesya terakhir. Mungkin, dia bukan yang paling terampil dalam mengoperasikan Mesya, tapi kemampuan gabungannya pasti yang paling kuat dan dia percaya pada mereka. Dia merasa bahwa Tang Wulin mungkin bisa menjadi raja bermahkota ganda bagi tentara Dewa Darah. Tentara Dewa Darah tetap tidak mencolok terlalu lama. Di sisi lain, gelombang emosi ini tidak diragukan lagi telah mengikat para prajurit dari seluruh pasukan tentara. Pada saat yang tepat ini, Komandan Resimen Pasukan Dewa Darah, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun, ingin menangis. Dia bahkan ingin menamparkan dirinya dengan keras. Suatu kali, kesempatan itu tepat di depannya, tetapi dia telah menyerah begitu saja. Pada saat itu, ia memiliki kesempatan untuk mengikat pemuda ini sebagai penggantinya. Siapa lagi yang bisa lebih cocok? Namun pria muda itu direbut oleh orang tua Cao Dezi terlebih dahulu. Itu adalah penyesalannya yang terdalam. Meski begitu, dia dipenuhi dengan kesombongan, meskipun ada kekecewaan. Kalian para bangsawan dari markas tentara, lihat, juara terakhir adalah milik tentara Dewa Darah kami, tetapi bukan perwira seniormu. Blood God Army adalah yang paling kuat dari semua korps tentara, bahkan jika kita tidak berada di bawah komando langsung militer. Petik 1. Bab 1084. Mungkin, satu-satunya tempat yang tenang dan tenang di tentara Dewa Darah pada saat itu adalah tempat tinggal Tang Wulin. Darahnya berpacu dengan suara orang-orang yang bersorak juga, tetapi dia masih memilih untuk keluar dari Battle Network dan kembali ke kamarnya. Keuntungannya dari pertempuran hari ini jauh lebih besar daripada ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Dimensi Majinchi. Dia mengalami secara langsung betapa kuatnya teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Dia bahkan bisa mengkonfirmasi bahwa jika dia mampu berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan sendiri, dia tidak akan menghadapi banyak masalah selama terobosan 2 lapisan berikutnya dari segel Raja Naga Emas. Bagaimanapun, teknik rahasia ini mungkin adalah metode paling efektif untuk memperbaiki tubuh seseorang di dunia. Dia perlu mencobanya. Pada titik ini, dia memutar komunikator jiwa Muye. Dodo, Dodo, Dodo. Tidak ada yang mengangkat telepon setelah komunikator menelepon beberapa kali. Apa yang guru lakukan? Kenapa dia tidak mengambil komunikator?
Ketidakpastian merayap ke dalam hati Tang Wulin. Sementara itu, komunikator akhirnya dijawab. Ada apa? Suara lemah Mu Ye terdengar. Guru, tanya Tang Wulin, berusaha mencari tahu niat Mu Ye. Kamu sudah menang. Selamat, jawab Mu Yu datar. Itu tidak terdengar seperti selamat. Sepertinya guru tidak terlalu senang dengan ini. Tang Wulin ragu. Mungkinkah ini karena dia mengalahkan murid seniornya? Guru, apa yang kamu lakukan? Menyiapkan makan malam. Suara lemahnya berubah menjadi kemarahan. Tang Wulin tertegun sejenak. Guru, kamu baik-baik saja. Setelah momen ventilasi itu, Mu Ye menjadi lebih seperti dirinya yang normal. Aku baik-baik saja. Aku membuat makan malam untuk 2 orang bangsawan setengah baya dan 1 pelahap yang tidak berguna. Pelahap itu memberitahuku bahwa rasanya luar biasa melawanmu dan dia akan mencarimu nanti. Pelahap, mencari saya, luar biasa. Apakah murid senior kakak bersamamu? Kata Tang Wulin dengan heran. Jika kamu menelepon untuk memberitahuku kabar baiknya, kamu dapat menutup telepon sekarang. Aku sibuk di sini, kata Mu Ye dengan nada yang tidak menyenangkan. Tang Wulin menjawab, tidak, saya tidak menelepon untuk memberitahu Anda kabar baik. Saya pikir teknik rahasia bawaan-bawaan murid laki-laki itu sangat kuat. Apakah Anda berpikir bahwa sebagai murid junior Anda, saya dapat mencoba mengolahnya juga? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Mu Ye perlu sesaat, tetapi ia segera bereaksi terhadap situasi. Terkejut, dia menjawab, Anda ingin mengolah teknik rahasia bawaan. Tang Wulin bertanya, bisakah saya? Mu Ye terkejut sebelum dia berubah mood. Jadi, apakah kamu mengerti betapa sulitnya menumbuhkan teknik rahasia bawaan? Tang Wulin berbicara, saya pernah mendengar tentang itu dari Anda sebelumnya. Semua yang saya tahu tentang itu berasal dari Anda. Lihat, garis keturunan saya sangat berbakat dan kekuatan fisik saya tidak buruk. Meskipun saya bukan tandingan saudara pemuridan senior, aku jauh lebih kuat daripada tuan jiwa biasa. Kupikir mungkin aku punya kesempatan untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan, kan? Mu Ye mengangkat alisnya sedikit dan mempertimbangkan sejenak. Dia berkata, ini sebenarnya keputusan yang bagus. Jadi Anda berpikir bahwa teknik rahasia bawaan tubuh sekte kami juga sangat kuat, ya? Tentu saja, jika aku tidak menggunakan tipu daya, bagaimana mungkin aku bisa menang atas saudara murid senior? Teknik rahasia bawaan tubuh sekte kita adalah, tanpa diragukan lagi, metode surgawi nomor 1 untuk memperbaiki tubuh seseorang di dunia. Tentu saja saya ingin mencobanya jika saya memiliki kesempatan. Petik 2. Baiklah, jika Anda berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan, segala sesuatu yang lain tidak akan berarti apa-apa bagi Anda. Anda berada di pasukan Dewa Darah, kan? Itu hebat. Saya akan mengirim saudara murid senior Anda untuk bertemu dengan Anda dan juga berikan metode kultivasi dari teknik rahasia bawaan kepada Anda. Namun, dekati dengan hati-hati dan jangan mencobanya secara sembarangan. Jika Anda tidak dapat mengolah tingkat pertama dengan sukses maka jangan memaksanya, pukulan balik dari kegagalan teknik rahasia bawaan sangat merepotkan. Namun, mengingat kekuatan tubuh Anda dapat benar-benar mencobanya. Kami akan membicarakan sisanya ketika Anda selesai dengan level pertama. Petik 2. Tentu. Terima kasih, Guru. Tang Wulin sangat gembira. Dia terkejut bahwa Mu Ye sebenarnya mengizinkannya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan karena ini adalah keterampilan dasar untuk sekte tubuh. Sebenarnya, dia sebenarnya lebih dari murid Tang Sekte. Dia telah mengakui memiliki seorang guru di sekte tubuh tetapi belum secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Mu Ye menutup komunikator. Ekspresi suramnya sudah berubah menjadi kegembiraan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu hebat. Bocah itu datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri untuk meminta izin untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Ini adalah bukti kekuatannya. Meskipun sedikit terlambat untuk berkultivasi, mungkin dia masih punya peluang dengan kemampuan fisiknya. Masalahnya adalah bahwa tingkat pertama membutuhkan kondensasi inti sari darah, yang cukup sulit. Aku takut itu masih terlalu tugas bahkan dengan tubuh yang kuat. Aku akan meminta Ruheng membawa beberapa surga dan bumi harta untuknya nanti. Cobalah dulu. Jika dia berhasil, maka sekte tubuh saya akan benar-benar melesat ke puncak dunia dalam satu tembakan. Jika dia mengolah metode fundamental, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia seorang murid dari sekte tubuhku, kan?
Hehehehe. Asmara dan Douluo yang tak berperasaan, tunggu dan lihat. Mari kita lihat siapa yang monster kecil ini condongkan pada saat itu, ya. Muye, apa yang kamu cekikikan? Apakah kamu selesai membuat makan malam? Fu. Setelah mendapat izin gurunya, Tang Wulin dalam suasana hati yang baik. Menurut kata-kata guru, teknik rahasia bawaan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Level pertama harus menjadi yang paling penting. Apakah saudara murid senior datang? Itu luar biasa karena Ma San dan Jiang Wuyue sudah tidak lagi cocok sebagai mitra perdebatannya. Kakak murid seniornya memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan dia juga berbakat secara fisik seperti Tang Wulin, jadi itu tepat baginya. Hatinya segera dipenuhi dengan harapan dan antisipasi memikirkan kedatangan Aruheng. Dia percaya bahwa kecepatan kultivasinya dapat lebih ditingkatkan dengan orang yang luar biasa sebagai rekan pelatihannya, dan dia dapat mengekspresikan semua yang telah dia pelajari dengan kemampuan terbaiknya. Proses pemikirannya hampir persis sama dengan proses Aruheng. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengunci jari-jarinya di depan dadanya. Dengan setiap kilau cahaya di matanya, udara sedikit melengkung saat ia memasuki kondisi meditasi. Detak jantung Aruheng yang intens dan perubahan fluktuasi esensi darahnya selama pertempuran menginspirasi kultivasi Tang Wulin. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia telah berhasil mengambil beberapa trik untuk budidaya garis darah Raja Naga Emas. Golden Dragon Nine Moves miliknya benar-benar terus meningkat, dan dia masih perlu mempelajari dan menciptakan teknik terakhir untuk menciptakan kemampuan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Ia memenangkan. Senyum tipis muncul di wajah Gu Yuena. Dia dalam suasana hati yang baik karena dia benar-benar menjadi lebih kuat. Selain itu, kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia harus bersiap untuk kembali sekarang karena dia akan datang mencarinya setelah berpartisipasi dalam putaran final kompetisi. Yang mulia, sebuah suara berat tiba-tiba berbicara. Gu Yuena mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Siluet hitam muncul di dekatnya tanpa suara. Segala sesuatu di daerah sekitarnya menjadi gelap seolah-olah semua cahaya diserap. Yang mulia, juara Stardow Battle Network adalah dia, kan? Apakah Anda masih ragu-ragu tentang dia? Anda harus dapat melihat bahwa dia tumbuh sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan sangat merepotkan bagi kita di masa depan. Bagaimanapun, ia mampu memengaruhi Anda. Petik 2. Gu Yuena melotot. Kamu tidak perlu mengajari saya cara menghadapinya. Maaf, Yang Mulia, saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk melakukannya sesegera mungkin untuk ribuan rekan kami yang telah meninggal, untuk kelanjutan penggandaan garis keturunan kami di masa depan, dan untuk menjadi penguasa benua sekali lagi. Petik 2. Tatapan Gu Yuena berubah dingin sejenak. Dimengerti. Sekarang, pergi. Siluet hitam menghela napas dengan lembut. Iya. Petik 2. Cahaya dipulihkan ke tempat itu sekali lagi. Suasana hati yang baik Gu Yuena hancur. Dia mengerutkan kening dalam dan tidak berbicara lagi untuk waktu yang lama. Yang Mulia masih belum memutuskan. Saya pikir orang itu seharusnya berada di barat. Yang Mulia kembali dari barat sebelumnya. Penilaian yang dibuat dari fluktuasi spasial tidak dapat salah lagi. Xiong Jun, kamu pergi. Tentu. Petik 2. Sudah sehari penuh ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Ketika dia benar-benar terjaga, suara pertama yang dia dengar adalah detak jantungnya yang kuat. Meskipun peningkatan basis kultivasinya yang dia miliki selama kompetisi tidak dapat dibawa keluar dari Stardow Battle Network, sensasi pertempuran masih bisa dirasakan di dunia luar. Samar-samar Tang Wulin bisa merasakan Dragon Core-nya memproduksi sesuatu yang baru. Seolah-olah detak jantungnya terdengar agak mirip dengan kakak saudaranya yang senior. Sepertinya kekuatan Dragon Core-nya masih bisa dikompresi ke tingkat tertentu. Dia melirik saat itu ketika ekspresinya menegang. Final pertarungan Master Jiwa dan pertarungan Mesya hanya terpisah 1 hari. Itu karena bahkan penyelenggara federasi tidak berharap bahwa itu akan menjadi orang yang sama yang berpartisipasi di kedua final. Dengan kata lain, pertempuran Mesya terakhir Tang Wulin akan segera dimulai. Lawan yang akan dia hadapi tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat daripada Raja Gelembung. Dia berdiri dan melenturkan anggota tubuhnya. Dia merasakan bahwa dia berada dalam kondisi fisik puncaknya, jadi dia berbalik dan berjalan menuju kabin Stardow. Pertarungan terakhir tantangan jaringan pertarungan bintang Dow Federal tahun ini akhirnya akan segera dimulai. Bab 1085.
Pertempuran terakhir. Ketika judul ditampilkan, perhatian seluruh federasi difokuskan pada layar terdekat mereka. Pertempuran terakhir adalah pertempuran Mesya. Pertempuran Mesya bahkan lebih menarik daripada pertempuran Master Jiwa untuk masa. Bahkan orang biasa pun bisa menjadi pilot Mesya. Selama tubuh seseorang dibudidayakan pada tingkat tertentu dan memenuhi sejumlah kekuatan spiritual tertentu, seseorang dapat melamar ke Akademi Mesya. Akhirnya, pertempuran Mesya terakhir akan terjadi hari ini. Mereka ingin melihat sejauh mana Master Mesya paling kuat. Raja Tombak yang tidak seorang pun memperhatikan ketika ia memasuki 16 final telah berhasil melewati semua rintangan untuk mencapai puncak satu langkah pada satu waktu. Pada akhirnya, dia berdiri di atas panggung final. Di sisi lain, lawannya menempati peringkat pertama dalam taruhan. Dia berhasil meraih kemenangan dengan mudah di hampir semua pertandingan sebelumnya. Orang itu bahkan bisa digambarkan sebagai legenda dunia Mesya. Martabatnya telah menyebar ke seluruh dunia Master Mesya. Statusnya tidak dapat disembunyikan oleh Stardoll Battle Network. Dia memiliki kemampuan untuk menahan pertarungan melawan bahkan seorang Master Mesya peringkat dewa. Dia terkenal sebagai orang yang pastinya akan menjadi Master Mesya surgawi. Dia baru berusia 30 tahun, tetapi dia sudah menjadi pembuat Mesya peringkat 9. Dia juga pembuat Mesya termuda dalam sejarah seluruh federasi. Selain itu, ia berhasil membuat Mesya surgawi untuk yang lain dengan sukses dan dikenal sebagai tangan Tuhan. Dia benar-benar berbakat dalam mengoperasikan Mesya. Dia bisa mengubah semua jenis Mesya untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi dengan sepasang tangannya. Bahkan namanya aneh, itu akan meninggalkan kesan mendalam pada orang lain dan menyebabkannya menjadi objek kecaman publik ketika ia lebih muda. Namun, nama itu dikenal di seluruh benua. Namanya adalah Wang Kulou, atau dikenal sebagai Raja Kerangka. Dalam kompetisi tahun ini, ia mengambil gelar Dewa Kerangka. Jiwa bela dirinya justru kerangkanya sendiri. Dia adalah Dewa Kerangka, Wang Kulou. Pria itu menduduki peringkat pertama untuk peluang taruhan dari pertarungan Mesya. Dibandingkan dengan dia, nama Raja Tombak tampak tidak signifikan. Faktanya, Raja Tombak berhasil lolos dari kekalahan pada putaran kompetisi sebelumnya. Meskipun demikian, ada dongeng legendaris tentang Raja Tombak. Ceritanya adalah bahwa Raja Tombak dan Raja Naga Emas yang baru saja menjadi juara dalam pertempuran Tuan Jiwa sebelumnya adalah satu dan orang yang sama. Selama pertempuran terakhir antara Raja Naga Emas dan Raja Kekuatan, Raja Naga Emas telah memanggil jiwa roh besar dari Tuan Naga yang identik dengan Raja Tombak. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Jika demikian, maka Raja Naga Emas yang begitu kuat dalam pertarungan Master Jiwa individu tentu akan memberikan penguatan besar pada Mesyanya. Karenanya, akan sulit untuk menilai kompetisi. Jika memang demikian, maka pertempuran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran antara Guru Jiwa yang paling kuat menggunakan Mesya dan Master Mesya yang paling kuat. Dalam sehari, berita tentang Raja Tombak dan Raja Kerangka sudah menyebar ke seluruh federasi yang dengan antusias mengantisipasi kompetisi yang akan segera dimulai. Dewa Kerangka, Wang Kulou. Lebih tepatnya, itu adalah Raja Kerangka, Wang Kulou. Tang Wulin duduk di ruang tunggu dengan tenang, saat dia mengingat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Wang Kulou. Jiwa bela diri Wang Kulou jelas bukan hanya kerangkanya karena dia adalah Raja Kerangka. Penggunaan kerangka seseorang sebagai jiwa bela diri seseorang sebenarnya adalah kultivasi tubuh. Namun, Tang Wulin bertanya dari gurunya dan menemukan bahwa Wang Kulou bukan milik sekte tubuh. Bahkan, dia berasal dari klan misterius. Dia adalah pembuat Mesya peringkat 9 dan juga pembuat Mesya surgawi. Di federasi, ada lebih banyak ahli tingkat atas dari profesi lain daripada pandai besi. Hanya ada 13 pembuat Mesya peringkat 9 di seluruh federasi. Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk membuat Mesya surgawi. Tingkat kesulitan dalam membuat Mesya surgawi untuk orang lain melebihi kesulitan membuatnya untuk diri sendiri. Selain itu, usianya baru 33 tahun. Dia seharusnya sudah menjadi Master Mesya surgawi jika bukan karena kurangnya ketahanan tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran dengan Wang Kulou tidak akan lebih mudah bagi Tang Wulin daripada melawan saudara lelaki seniornya. Suasana kompetisi lebih hidup daripada yang dibayangkan. Penonton sepertinya benar-benar lupa tentang tragedi sebelumnya. Tang Wulin belum keluar dari lorong ketika dia mendengar sorakan di luar yang sekencang gelombang seismik. Sorakan seperti itu juga menggema melalui Blood God Army.
Seseorang telah kehilangan hitungan jumlah orang yang menyemangati Tang Wulin. Mereka tahu bahwa Raja Tombak dan Raja Naga Emas itu satu dan sama. Di bagian abisal, ding, suara pecah yang lembut terdengar di ujung terdalam dari abisal yang bahkan pendeteksi paling sensitif pun tidak bisa mendeteksinya. Celah kecil mulai muncul pada inti di ujung terdalam. Cahaya redup menjadi terang pada meterai lorong itu. Namun, pancaran lenyap begitu kilat sekali. Kabut hitam dan gumpalan sutra merayap di sepanjang celah itu tanpa suara. Itu sangat tipis sehingga bahkan tidak memicu segel. Aliran udara hitam muncul dalam bentuk jarum. Sementara itu bergerak dengan anggun, ada pancaran melengkung yang berkilauan di sekitarnya. Aliran udara hitam mulai berputar. Berputar seolah-olah itu berputar tangan yang tak terlihat. Tangan yang tak terlihat menarik dengan lembut dan memunculkan siluet di luar segel yang milik tentara Dewa Darah. Siluet menarik benang yang terbentuk dari aliran udara hitam keluar dengan cepat sebelum terbang ke daerah yang jauh dari segel. Boom, boom, boom. Mesya berjalan ke arena dengan langkah besar yang menciptakan ledakan memekakkan telinga. Pandangan para penonton terfokus pada Mesya-Mesya ini yang sedang melangkah ke arena kompetisi sekarang. Tang Wulin mengemudikan Mesya pertempuran jarak dekat, sementara senjatanya adalah tombak. Demikian pula, Mesya yang berjalan keluar dari sisi yang berlawanan adalah Mesya pertempuran jarak dekat juga. Senjatanya adalah perisai pedang dan perisai. Tampak bahwa Mesya-Mesya ini tidak jauh berbeda karena keduanya adalah model standar. Sorakan sangat keras sehingga bisa menghancurkan langit-langit ketika kedua Mesya berjalan keluar. Dewa Kerangka, Dewa Kerangka, Dewa Kerangka. Dibandingkan dengan pertempuran Tuan Jiwa, sorakan itu bias karena hampir semua orang meneriakkan nama Skeleton God dengan keras. Di sisi lain, sorakan untuk tombak Raja Tang Wulin nyaris tidak terdengar. Ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah. Dia telah melihat rekaman pertempuran Skeleton God, jadi dia mengerti mengapa orang ini sangat populer. Teknik pertempuran Skeleton God memesona dan memiliki gerakan luar biasa yang menarik semua orang. Tombak di tangan Tang Wulin menunjuk secara diagonal ke tanah. Dia mengoperasikan Mesya ke memegang poros tengah tombak saat dia menatap lawan di kejauhan. Raja Kerangka juga menatapnya, seolah-olah ada tautan tak terlihat yang menghubungkan mereka bersama. Keahlian Skeleton God dalam mengoperasikan Mesya jauh melebihi Tang Wulin karena itu adalah profesinya. Dewa Kerangka paling ahli dalam menggunakan serangan combo besar dalam pertempurannya. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan membuatnya tak terkalahkan. Dia terkenal bisa melakukan keterampilan yang tampaknya mustahil yang manusia tidak bisa lakukan pada Mesya. Oleh karena itu, ia memiliki peluang taruhan yang sebagian besar menguntungkannya. Pertempuran Mesya pertempuran jejaring Federal Stardoll. Kompetisi terakhir, bersiaplah. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Pengumuman itu singkat yang merupakan gaya biasa Stardoll Battle Network. Segera setelah pengumuman itu dibuat, Tang Wulin bergerak hampir bersamaan dengan Dewa Kerangka. Keduanya bergerak dengan langkah besar saat mereka saling berhadapan. Orang sudah bisa melihat perbedaan antara kedua belah pihak di awal. Keduanya adalah Mesya tempur jarak dekat tetapi dilengkapi dengan senjata yang berbeda. Secara relatif, senjata Skeleton God sedikit lebih berat daripada Tang Wulin. Namun, Dewa Kerangka lebih cepat dari Tang Wulin setengah detik di awal meskipun tidak menggunakan baling-balingnya. Itu menunjukkan perbedaan mencolok antara keterampilan operasi Mesya mereka. Bab 1086. Keahlian operasi yang sangat kuat. Tang Wulin terpesona. Skill operasi Skeleton God benar-benar lebih unggul daripada Ling Wuyue. Ling Wuyue pernah memberitahunya bahwa keterampilan operasi Skeleton God benar-benar tangguh dan hampir tidak bisa ditawar lagi. Dia mampu menggunakan Mesya apapun hingga batasnya untuk meluncurkan teknik pertempurannya. Efek jiwanya yang paling kuat dalam kerangka adalah untuk menjadi kerangka Mesya dan meningkatkan kapasitas beban Mesya standar dengan sangat. Dengan kata lain, itu memungkinkan dia untuk sepenuhnya menjadi satu dengan Mesya. Tingkat keterampilan operasi mechanya jelas melebihi tingkat semua kontestan lainnya. Tampaknya benar-benar seperti itu saat ini. Dia mampu memulai gerakan apapun lebih cepat dari Tang Wulin setengah detik. Jadi, situasinya jelas lebih buruk bagi Tang Wulin ketika mereka melakukan kontak satu sama lain. Kedua belah pihak saling mendekati dengan cepat. Orang bisa tahu dari jarak mereka bahwa Tang Wulin lebih lambat. Oleh karena itu,
Titik tabrakan pertama dari kedua mecha bukan di pusat tahap kompetisi tetapi lebih ke arah sisi Tangulin. Dewa Kerangka memposisikan perisai di tangannya secara horizontal di tubuhnya dan di hadapan Tangulin dalam manuver geser. Perisainya segera bertabrakan dengan mekanisme Tangulin. Tangulin mengangkat tombak di tangannya, saat ia memasukkan kekuatan jiwanya ke tombak yang menyebabkan ujungnya berkilau dengan cahaya tombak. Pada saat yang sama, sejumlah besar Kaisar Blue Silver bosan keluar dari celah mecha. Tangulin telah menggunakan transformasi Tuan Blue Silver. Setiap anggur dari Blue Silver Emperor mirip dengan tombak yang menusuk ke arah lawan dalam serangan frontal. The Blue Silver Impaling Array diluncurkan untuk mengubah arahnya. Tangulin secara alami memilih untuk mencurahkan semua upayanya dalam meluncurkan serangan karena dia menyadari bahwa keterampilan operasi mecha-nya tidak sebagus yang dimiliki lawannya. Reaksi Skeleton God juga cepat. Dia tidak terkejut dengan tindakan Tangulin, karena perisai di tangannya tetap dalam momentum ke depan dan langkahnya juga meningkat. Mata Tangulin kabur dan Dewa Kerangka yang akan bertabrakan menarik banyak kejutan. Tangulin bisa mengatakan bahwa manuver geser tidak sesederhana itu meskipun hanya satu gerakan. Dia bisa melihat bahwa Dewa Kerangka telah berubah menjadi bayangan yang menyapu lurus ke arahnya. Sulur Blue Silver Emperor yang telah menusuk sebelumnya berdesir dalam bayang-bayang. Pada saat Tangulin melihat lawannya dengan jelas, pedang di tangan lawan sudah di atas kepala mecha-nya. Itu adalah pedang yang cepat. Ketika mecha bergerak, ada batas kecepatan yang dikenakan pada teknik pertempuran seseorang. Namun, Dewa Kerangka benar-benar mengabaikan batas kecepatan. Sepertinya dia tidak mengoperasikan mecha, tetapi lebih seperti dia bertarung sebagai seorang master jiwa. Tombak di tangan Tangulin telah disingkirkan oleh perisai lawan. Cahaya tombaknya bahkan tidak berhasil menembak lawan. Tidak hanya itu, bola gelombang meledak dari mecha Skeleton God sehingga anggur Blue Silver Emperor yang didorong terpisah tidak bisa menutup lagi. Dia telah mempelajari lawannya. Secara alami, lawannya melakukan hal yang sama. Meskipun Tangulin tidak disukai oleh penonton, tetapi kemampuannya untuk masuk ke final telah membuktikan kekuatannya. Selama momen genting, mustahil bagi Tangulin untuk menghindar. Dia mengendalikan mechanya untuk menurunkan kepalanya sementara tubuhnya bersandar ke samping secara bersamaan. Tampaknya dia akan menggunakan bahunya untuk menangkal pedang sementara dia mengaktifkan perisai pelindungnya pada saat yang sama. Gerakan Skeleton God tidak hanya cepat tetapi juga sangat anggun. Pedang gigi bergerak ke bawah untuk sesaat sebelum menyapu ke arah leher Tangulin. Namun, tombak di tangan mecha Tangulin tiba-tiba berubah menjadi emas pada saat ini. Suara ledakan yang dalam terdengar ketika perisai itu menghubungi tombak dan meledak oleh getaran itu. Dewa Kerangka bereaksi dengan cepat dengan menarik kembali tubuhnya. Pedangnya juga ditarik bersamaan saat dia langsung melayang ke samping. Tangulin mengguncang tombak di tangannya sekali. Seekor naga emas raksasa bosan keluar dari ujung tombak dalam raungan naga gagah berani. Itu terbang dan menerkam Raja Tengkorak memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Apakah itu Raja Naga Emas? Terjadi diskusi di platform tontonan. Tangulin tidak berusaha menyembunyikan identitasnya lagi karena tidak ada gunanya dalam kompetisi terakhir. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya dengan hanya mengandalkan mecha tanpa menggunakan Golden Dragon Nine Moves. Dengan demikian, dia segera meluncurkan Golden Dragon Soars ke surga setelah dia menggunakan Tremor Burst Golden Dragon untuk meledakkan lawannya. Pada saat yang sama, sinar keemasan melintas sekali di tangan kiri mechanya. Tombak naga emas mendarat di telapak tangannya saat tombak itu diguncang sekali. Ribuan bayangan tombak disertai dengan Golden Dragon Soars to the Heaven diluncurkan. Itu adalah jari seribu yang menuduhnya. Dia memanfaatkan kurangnya pemahaman lawannya, karena dia segera memiliki ledakan sehingga dia bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Dewa Kerangka jelas terkejut. Dia tidak bertabrakan dengan Golden Dragon Soars to the Heaven saat dia mundur dengan kecepatan penuh. Mondar-mandir kakinya tampak kacau, tetapi sebenarnya terorganisir dengan baik. Tubuhnya mempertahankan gerakan seperti hantu saat ia terus-menerus menghancurkan perisai ke Golden Dragon Soars ke surga dari samping untuk melemahkan dampaknya. Ribuan menuduh Tangulin yang dilepaskan melalui tombak naga emas telah tiba. Ribuan cahaya tombak menarik ke dalam ketika semburan kekuatan isap muncul dari ujung tombak. Itu adalah langkah yang tak terhindarkan. Mecha Skeleton God segera melambat. Segera, mechanya ditutupi oleh cahaya tombak Tangulin. Benar saja, itu adalah Raja Naga Emas.
Penonton menjadi bersemangat sekaligus. Bahkan suara komentator terdengar gagah juga. Lihat, apa yang kita saksikan. Itu adalah Raja Naga Emas dan tekniknya yang terkenal. Naga Emas selalu terlihat sangat luar biasa. Dewa Kerangka kita dalam kesulitan. Dewa Kerangka telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku benar-benar tidak mengharapkan Golden Dragon King tidak hanya menjadi juara dalam pertarungan Master Jiwa tetapi sekarang juga berada di final dari pertarungan Mesia. Aku dapat secara resmi mengumumkan bahwa Golden Dragon King adalah pemenang terbesar dalam kompetisi tahun ini. Jika dia mampu mengalahkan Dewa Kerangka, maka dia akan menjadi juara ganda dan juga pemenang paling kuat dalam sejarah Stardow Battle Network. Petik 2. Tang Wulin dan Wang Kulou benar-benar mengabaikan suara para komentator dan sorakan para penonton. Saat ini, mereka hanya memiliki satu sama lain di mata pikiran mereka. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mengalahkan satu sama lain. Mesia Skeleton God bergoyang sedikit saat dihadapkan oleh Tousan Accusing Fingers. Aliran cahaya hitam muncul di belakang punggungnya tanpa suara. Sinar hitam menggantikan posisi awal Mesia dengan cepat dan berubah menjadi kerangka hitam besar dengan ukuran yang sama dengan Mesia. Kerangka hitam itu juga memegang senjata pedang dan perisai di tangannya. Pedang itu mulai memotong untuk menyulap aliran cahaya hitam yang memotong langsung ke Tousan Accusing Fingers. Tampaknya itu hanya pedang, tetapi Tang Wulin merasakan gelombang pedang menghujamnya. Selain itu, gelombang pedang sangat kuat dan keras. Boom keras terpancar dari tabrakan berturut-turut. Tang Wulin mengerutkan kening dalam ketika dia menemukan dalam ketakutan bahwa Tousan menuduh jari gagal untuk mengambil bentuknya setelah diikat oleh gelombang pedang lawan. Meskipun dia belum mengolah Tousan menuduh jari ke peringkat tertinggi, dia berhasil menguasai teknik tombaknya setelah beberapa hari pertempuran yang sebenarnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia bahkan tidak bisa meluncurkan teknik tombaknya karena serangan lawannya. Apa kerangka hitam itu? Apakah itu avatar jiwanya? Itu tidak mungkin karena Mesia Wang Kulou mundur dengan kecepatan penuh. Selain itu, Mesia berputar ke arah Tang Wulin dari samping. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi tanpa kendali Tuan Jiwa? Lebih jauh lagi, Master Jiwa akan dianggap menyerah saat dia menggunakan avatar jiwa bela dirinya untuk menghilangkan dirinya dari Mesia selama pertempuran. Bagaimana kerangka hitam besar bisa begitu kuat jika itu bukan avatar jiwa bela diri? Apakah itu roh-roh? Mungkinkah itu roh-roh? Namun, bisakah roh-roh penguasa jiwa menjadi sekuat itu? Bahkan roh-roh 100.000 tahun tidak bisa sekuat itu. Tidak hanya itu mampu memblokir Tousan menuduh Fingers, tetapi gelombang pedang melonjak juga akan menelan Tang Wulin. Seketika, hati Tang Wulin dipenuhi dengan ketidakpastian karena dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang dilakukan lawannya. Kerangka hitam tidak pernah muncul dalam pertempuran Skeleton God sebelumnya. Di sisi lain, Dewa Kerangka benar-benar bisa mengandalkan kemampuan tempurnya untuk melawan Tousan Accusing Fingers. Namun, dia melepaskan kerangka hitam saat ini. Itu menandakan bahwa Dewa Kerangka memiliki pemikiran yang sama dengan Tang Wulin. Keduanya berharap untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dewa Kerangka sudah tiba di sisi Tang Wulin tepat saat kerangka hitam itu memblokir Tousan Accusing Fingers. Dewa Kerangka menyerang dari samping dengan pedang dan perisai di tangannya saat ia melancarkan serangan langsung ke Tang Wulin. Mesia Tang Wulin menginjak tanah dengan keras sekali dengan kaki kirinya. 8 naga emas raksasa melonjak ke surga melonjak ke atas. Pada saat yang sama, gelombang getaran menyebar keluar sehingga Dewa Kerangka dan kerangka hitam melambat. Tombak naga emas di tangan kiri Tang Wulin mendorong ke tanah sementara kaki kanannya menyapu tanah secara horizontal. Itu adalah Golden Dragon Walk Style. Tindakan menggunakan Mesia untuk melepaskan keterampilan jiwa seseorang tidak mungkin semulus itu. Namun, gerakan itu agak kuat karena Tang Wulin menghabiskan banyak waktu mempelajari keterampilan operasi untuk Mesia dari Ling Wuyue. Selain itu, Kaisar Blue Silver-nya juga membantu. Bab 1087. Skeleton King menggunakan perisainya untuk memblokir secara horizontal. Saat Skeleton King dengan gagah berani memblokir Golden Dragon Walk Style Tang Wulin dengan paksa, lapisan cahaya hitam dipancarkan di permukaan perisai. Dia secara bersamaan mengangkat pedang di tangan kanannya dan aliran cahaya pedang segera memotong menuju sendi pinggul dari Mesia Tang Wulin. Golden Dragon Walk Style dari Tang Wulin tidak efektif sehingga ia menusuk tombak di tangan kanannya ke depan. Cahaya tombak berkilauan saat dia meluncurkan Tousan Accusing Fingers sekali lagi.
Namun kali ini ia menyelimuti Dewa Kerangka dan kerangka hitam di dalamnya. Kerangka hitam maju selangkah dan menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang. Cahaya saber turun dari langit seolah-olah itu memisahkan langit dan bumi dan itu mengganggu Thousand Accusing Fingers dari samping. Di sisi lain, perisai Skeleton God telah benar-benar menjadi hitam saat dia dengan paksa menolak Thousand Accusing Fingers. Tang Wulin mengangkat tombak naga emasnya dalam upaya untuk menghancurkan cahaya pedang menjadi berkeping-keping, tetapi dia merasa seperti mechanya telah kehilangan keseimbangan saat dia jatuh ke tanah. Dia dengan gagahnya menyalakan baling-baling mecha dan mendorong mechanya tiba-tiba menyerbu ke langit. Meskipun lawan berhasil memblokir Thousand Accusing Fingers, Tang Wulin juga berhasil mengoperasikan mechanya agar lepas landas ke udara. Skeleton God mengayunkan tubuhnya sekali dan naik dari tanah mirip dengan lintah setelah darah. Dia mengejar Tang Wulin sementara kerangka hitamnya menyapu seperti badai dari sisi lain. Setiap aspek Skeleton God sangat kuat termasuk transformasi, kecepatan, dan kontrolnya. Namun, situasi yang tidak terduga muncul pada saat ini. Radians melintas sekali ketika siluet Tang Wulin yang naik ke langit tiba-tiba melaju dan turun secara diagonal. Dia sepenuhnya menentang prinsip-prinsip mekanika. Penonton bisa melihat dengan jelas ketika siluet emas muncul di tanah terdekat. Sebuah pohon anggur Blue Silver Emperor melilit tubuhnya. Mecha mengubah arahnya justru karena tarikan anggur yang keras. Tang Wulin juga memiliki jiwa rohnya. Mecha Tang Wulin mengubah arahnya dari tarikan Gold Song sementara siluet hitam besar secara bersamaan menggantikan posisi Tang Wulin sebelumnya di langit. Siluet hitam turun dari langit dan segera menghantam keduanya, Dewa Kerangka dan kerangka hitam yang naik ke langit. Lapisan tebal dan tebal timbangan das gold menutupi tubuh siluet besar itu. Itu adalah roh-roh naga Tuan Tang Wulin. The Overlord Dragon turun dari langit dan dengan gagahnya mendarat di atas panggung. Beratnya yang menakutkan saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan parah. Skeleton God dan serangan Black Skeleton menyerang tubuh Overlord Dragon dan menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya tetapi serangan mereka tidak berhasil menerobos pertahanan Overlord Dragon. Atau dengan kata lain, operasi ofensif mereka juga melemah karena terkejut. Mecha Skeleton God dengan cepat jatuh ke satu sisi sementara tubuh kerangka hitam membesar dengan raungan mengamuknya. Itu membengkak hingga 30 meter dalam sepersekian detik saat perisai di tangannya menghancurkan tubuh Overlord Dragon. Tuan Naga menundukkan kepalanya dan melihat perisai yang menghantam dadanya. Sisik di dadanya tiba-tiba membusung keluar saat kerangka hitam itu segera diledakkan dengan keterampilan mengejutkan. Selama Tang Wulin tidak bertarung melawan seorang pria dengan kekuatan yang sangat abnormal seperti Aruheng, sejak kapan Naga Overlord kalah dalam pertempuran kekuatan? Tengkorak hitam dan Overlord Dragon hampir bersamaan mendarat di tanah. Tuan Naga mengayun-ayunkan tubuhnya karena ekornya yang besar telah menyapu kerangka hitam seperti palu besi. Kerangka hitam itu benar-benar kuat dalam kemampuan bertarungnya. Dengan cepat melompat ke atas dan menebas ke arah ekor Tuan Naga dengan pedang di tangannya. Didampingi oleh pertumbuhan tubuh kerangka hitam menjadi 30 meter, pedang juga menjadi lebih dari 10 meter. Kekuatan pedang sangat mengejutkan dengan kecemerlangannya yang agung. Tampaknya ekor Tuan Naga itu akan putus ketika luka dibuat. Namun, pada saat ini, suara keras bergema dari dalam tubuh Overlord Dragon. Buk-buk, gerakan kerangka hitam melambat satu hitungan. Sementara yang mengejutkan semua orang, tubuh besar Overlord Dragon berubah menjadi warna dust gold yang tembus cahaya. Seolah-olah itu telah berubah menjadi patung raksasa dalam sepersekian detik. Dentang, pedang memotong ke ekor Tuan Naga. Tubuh besar kerangka hitam diledakkan ke atas pada suara sementara ekor naga tetap tidak terpengaruh. Segera setelah itu, Naga Tuan mengangkat kaki kanannya dan menginjak keras ke tanah. Ledakan, gelombang suara ledakan keras membawa tubuh kerangka hitam yang segera meledak ke udara. Kerangka hitam itu lumpuh di dalam gelombang seismik besar. Tuan Naga tidak mampu meluncurkan naga emas Tang Wulin yang mengejutkan bumi, tetapi serangannya sama sekali tidak kalah dengan naga emas mengejutkan bumi. Selain itu, semua kemampuan serangannya dilemparkan ke dalam gelombang seismik. Meskipun kerangka hitam menjadi sangat kuat, itu untuk sementara lumpuh. Tuan Naga mengangkat ekornya yang dipotong sebelumnya dari tanah dan dengan ganas menyerang tubuh kerangka hitam itu. Tubuh besar kerangka hitam itu segera dicambuk dengan setidaknya 4 tulang rusuknya patah dari dampak yang mirip dengan bola meriam. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tengkorak hitam yang tampak begitu kuat pada awalnya seperti anak-anak sebelum Tuan Naga.
Sebelum pertahanan dan kekuatan mutlak Overlord Dragon, setiap skill yang diluncurkannya tampaknya berubah menjadi usaha yang tidak berguna. Dewa Kerangka juga sangat tercengang karena ia tampaknya lebih unggul dalam menekan Tang Wulin, namun begitu lawannya menyulap jiwa rohnya, situasinya segera terbalik. Tang Wulin juga menyulap Overlord Dragon-nya di kompetisi sebelumnya. The Overlord Dragon dari kompetisi sebelumnya selalu tampak lambat dan bodoh meskipun sangat besar dan kuat, itu bahkan dibuang sekaligus selama pertempuran dengan Strength King. Namun dalam pertempuran hari ini, bagaimana roh-roh ini tampaknya benar-benar berubah menjadi sesuatu yang lain. Dewa Kerangka tidak bisa menemukan ini. Tentu saja, itu karena itu seharusnya menjadi pertanda bahwa Tang Wulin telah menanam. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Dewa Kerangka sebenarnya memiliki jiwa roh yang sangat kuat seperti kerangka hitam. Selain itu dikembangkan dengan hati-hati oleh Dewa Kerangka. Lebih tepatnya, Wang Kulou hanya memiliki satu jiwa roh dalam kenyataan. Jiwa roh kerangka hanya memiliki basis kultivasi 100 tahun ketika pertama kali bergabung dengannya, namun setelah bertahun-tahun kultivasinya dan segala macam metode untuk secara bertahap meningkatkan jiwa roh, ia telah dinaikkan ke dunia 80.000 tahun. Kerangka hitam itu bisa memberinya sebanyak 5 keterampilan jiwa. Di sisi lain, dia langsung meninggalkan jiwa rohnya yang lain. Ini adalah alasan mengapa roh-roh kerangka hitam bisa begitu kuat. Kerangka hitam terbentuk setelah kematian seorang guru jiwa yang telah dibudidayakan dengan teknik aneh. Di sisi lain, ia juga dilengkapi dengan tingkat kecerdasan tertentu saat ini sehingga ia mampu menggunakan begitu banyak taktik pertempuran dengan sendirinya. Namun, Wang Kulou tidak menyadari bahwa Tang Wulin tidak pernah benar-benar menunjukkan kemampuan bertarung sebenarnya Tuan Naga ketika ia menggunakan roh-roh dalam semua pertempuran sebelumnya. Tang Wulin bahkan sengaja melemahkan naga tuan selama pertempuran dengan kakak murid seniornya sebagai taktik pertempurannya. Dia melakukannya untuk melumpuhkan kakak murid seniornya pada waktu itu, dan juga untuk melumpuhkan Wang Kuluo selama pertempuran terakhirnya. Segera setelah pertempuran dimulai dia menggunakan Golden Dragon Nine Moves untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Naga Emas kepada Wang Kulou. Wang Kulou pasti akan memikirkan naga tuan Tang Wulin dan dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Di sisi lain, Overlord Dragon dilepaskan pada saat genting ini untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya yang kuat. Sejak kapan roh-roh yang pantang menyerah begitu mudah dikalahkan? Basis kultivasi Tang Wulin hanya mengizinkannya memanggil Overlord Dragon selama 5 menit. Pada kenyataannya, Overlord Dragon selalu tumbuh dengan pertumbuhan Tang Wulin. Kapasitas bertarung sebenarnya bahkan lebih unggul dari Tang Wulin. Wang Kulou terkejut tetapi pertempuran masih berlangsung. Tombak di tangan Tang Wulin menunjuk ke arahnya sementara secara bersamaan Gold Song telah mengayunkan tubuhnya di tanah dan menyulap cincin jiwa emas yang menyebar dengan cepat untuk menjebak Tang Wulin dan Wang Kulou. Itu adalah arai emas Blue Silver. Pada saat yang sama, Wang Kulou merasa terkejut. Operasi ofensifnya tidak melemah. Dia menyerbu Tang Wulin dengan langkah besar dengan pedang dan perisai di tangannya melonjak ganas. Keterampilan Tang Wulin muncul kasar di mata Wang Kulou sedemikian rupa sehingga bahkan tombak gandanya tidak mampu membela diri. Wang Kulou tahu bahwa karena roh-roh Tang Wulin begitu kuat, dia harus menangani tubuh asli Tang Wulin sesegera mungkin. Jadi jiwa roh Tang Wulin tidak ada artinya tanpa tubuh aslinya. Namun, dia menyaksikan Meisha Tang Wulin sedang disinai saat ini. Sebuah bunga besar berwarna merah muda menyala di langit yang berdekatan dengan punggungnya saat itu mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Molekul energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Tang Wulin liar sementara semburan penempaan isap besar terpancar dari tanah. Elemen kegelapan yang paling kuat dari Wang Kulou dengan cepat bocor ke arah Tang Wulin. Tidak hanya itu, cincin jiwa emas dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Cincin jiwa membentang keluar dengan cepat dan menutupi Overlord Dragon juga. Dalam suara gemuruh yang mengamuk, tubuh Tuan Naga sekali lagi menjadi 2 kali lipat. Itu melebarkan mulutnya dan menembakkan seteguk api oranye dihiasi dengan bintik-bintik cahaya dust gold menuju kerangka hitam di kejauhan. Tombak ganda menunjuk ke depan dengan keras menembakkan cahaya tombak. Itu adalah jari 1000 menuduh. Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah dan merangkak menuju 2 tombak raksasa. Ribuan cahaya tombak yang ditembakkan secara alami diwarnai dengan warna Blue Silver. Ini buruk, aku tidak bisa menahan lagi dengan paksa. Wang Kulou menyesal. Dia menyesal karena dia telah meremehkan lawan sebelumnya. Meskipun sudah tahu bahwa lawannya adalah Raja Naga Emas,
dia masih membuat kesalahan perhitungan yang parah. Jadi ini tidak bisa dimaafkan. Bab 1088. Awalnya Skeleton King masih memiliki banyak keterampilan serangan gabungan kerangka hitamnya dan dia bahkan bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri dari dunia Mesya. Namun, saat ini ia terpisah dari kerangka hitamnya sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Raja Tombak atau lebih tepatnya Raja Naga Emas telah menyembunyikan rahasia batinnya terlalu dalam. Satu-satunya cara Skeleton King dapat mengubah air pasang sekarang adalah dengan berkumpul dengan kerangka hitamnya. Sinar hitam yang memancar dari perisai di tangan Skeleton King tiba-tiba membesar. Kekuatan jiwanya sempurna dikombinasikan dengan mesyanya dan perisai segera meledak menjadi potongan-potongan yang berubah menjadi lapisan layar hitam raksasa di depannya untuk membela diri. Pada saat yang sama, Wang Kulou mengoperasikan mechanya untuk mundur dengan cepat dengan langkah yang aneh. Itu jelas bukan langkah cerdas baginya untuk dengan paksa menolak lagi. Boom, perisai itu pecah berkeping-keping sementara cahaya tombak mengejarnya dan menyerang. Di sisi lain, aliran cahaya keemasan melonjak langsung ke udara dari tanah dan dengan cepat berubah menjadi cincin jiwa emas. Wang Kulou terjerat di dalam cincin sementara secara bersamaan bentangan besar Kaisar Blue Silver muncul dari tanah. Tidak hanya itu, siluet emas menggunakan ekornya untuk menabrak tanah. Getaran keras terdengar saat mesya Wang Kulou melambat sekaligus. Raungan naga yang gagah terdengar. Wang Kulou menyaksikan ketika kepala naga emas yang solid muncul di depan kabin kontrol mesyanya. Matanya dipenuhi dengan aura buas saat menatap Wang Kulou dan kemudian tiba-tiba menabrak mesyanya. Ledakan. Setelah menahan dampak seperti itu, Wang Kulou tidak bisa menahan diri untuk merasa pusing meskipun kualitas fisiknya. Di sisi lain, ribuan cahaya tombak yang bertepatan saat seseorang telah tiba. Ada lebih dari sekedar Tuan Naga dalam penyembunyian. Ketika bahkan Tuan Naga telah berevolusi sedemikian rupa, bagaimana mungkin Gold Song, jiwa roh pertama Tang Wulin, yang selalu bersamanya sejak garis emas Raja Naga Emasnya baru saja mulai terbangun menjadi sesederhana itu. Keterampilan jiwa Tang Wulin termasuk Bin, Blue Silver Impaling Array dan Blue Silver Golden Array semuanya diberikan oleh Gold Song. Jadi itu jelas mampu meluncurkan serangan itu. Di sisi lain, Gold Song paling terpengaruh oleh Golden Dragon King Bloodline. Pada kenyataannya, itu sudah menguasai esensi dari naga 9 naga emas bergerak Tang Wulin jauh sebelumnya dan ini adalah kartu truf Tang Wulin dalam mengalahkan Wang Kulou. Selain itu, ada juga roh-roh 100 tahun di belakang punggung Tang Wulin. Tang Wulin mendapat bantuan dari Damas Tulips Devour the World yang kecerdasannya menyaingi umat manusia. Tang Wulin telah berhasil mengungkapkan kebenaran absolut dari kemampuannya kepada orang-orang di 2 putaran final kompetisi. Tentu saja, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang benar-benar dapat memahami apa yang sebenarnya mereka saksikan dalam kompetisi. Boom, mesya Wang Kulou meledak berkeping-keping seolah-olah dipukul oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9 di bawah berbagai pembatasan dan serangan yang dikenakan padanya. Namun, orang bisa melihat bahwa ada kerangka besar yang muncul di dalam mesya. Jelas bahwa Wang Kulou meluncurkan avatar jiwanya. Jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, pemogokan Tang Wulin belum tentu mengakhiri Wang Kulou. Namun, ini adalah pertarungan mesya. Kemenangan dan kekalahan dari kompetisi ini sudah ditentukan pada saat itu ketika mesya hancur. Kerangka hitam terus kehilangan pertempuran karena penindasan serangan Overlord Dragon. Itu bahkan tidak bisa bangun dari tanah. Itu berubah menjadi aliran udara hitam dan menyatu dengan tubuh Wang Kulou yang sudah berubah menjadi kerangka. Api hijau berdenyut di mata tengkorak di tubuh asli Wang Kulou saat dia menatap Tang Wulin di depannya. Dia menatap 2 tombak yang menembus tubuhnya. Giginya saling mengetuk dan berderak keras. Aku telah kalah secara adil. Aku mengantisipasi pertemuan kita berikutnya. Radians berkilauan saat Wang Kulou menghilang ke udara. Segera setelah itu, sebuah mahkota emas muncul di atas kepala Tang Wulin. Dia dinobatkan sebagai juara dengan lampu emas berkilauan di sisinya. Semburan kekuatan luar biasa terpancar dari punggung Tang Wulin. The Overlord Dragon menggigit mechanya dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Tang Wulin menstabilkan mechanya saat ia mendarat tepat di atas kepala Overlord Dragon dengan tombaknya mengarah ke langit. Aku menang, aku menang. Kejuaraan pertarungan mesya juga milikku. Petik 1. Tidak ada keraguan bahwa jika keterampilan operasi mesya seseorang dibandingkan maka apalagi Wang Kulou,
dia bahkan lebih lemah dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang dia temui dalam pertempuran sebelumnya. Namun bahkan dalam pertarungan Mesya, seseorang tidak pernah bisa meninggalkan kemampuan Master Jiwa dalam kehidupan nyata. Bagaimanapun, dia masih yang paling kuat dalam kekuatan keseluruhan. Ini adalah pertempuran terakhir dari tantangan jaringan pertempuran Do Star Federal. Kompetisi yang berlangsung selama berbulan-bulan tidak hanya membawa peningkatan kemampuan Tang Wulin tetapi juga membantunya meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah pertempuran yang dia lakukan satu demi satu, setelah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik berulang-ulang, dia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Dia akhirnya menyadari bahwa kemampuannya telah mencapai standar tertinggi di seluruh federasi. Dia adalah orang nomor satu di bawah pangkat Master Armor pertempuran 3 kata. Hanya beberapa saat yang lalu, dia iri pada Master Armor tempur 3 kata yang datang untuk menyelamatkan mereka ketika mereka dihadapkan dengan kereta jiwa yang rusak dan berhadapan dengan kekuatan besar Tuan Roh Jahat. Di sisi lain, kemampuannya sekarang sudah tidak kalah dengan orang itu di awal dan dia bahkan telah melampaui dirinya. Dia berjalan maju dengan langkah tegas menuju puncak dunia, langkah demi langkah. Gu Yue, apakah kamu melihat ini? Tunggu saya pasti akan membuat diri saya cukup kuat sehingga saya memiliki cukup kemampuan untuk melindungi Anda. Petik 1. Tang Wulin memegang tombak dengan erat di tangannya. Saat ini, dia hanya ingin mengeluarkan raungan mengamuk ke langit dan melepaskan emosinya dengan liar. Dia tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk memberitahu Gu Yuena tentang kabar baik. Dia tidak sabar untuk berada di sisinya dan memeluknya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa bahwa dia akhirnya bisa memiliki kemampuan untuk melindungi kekasihnya dan melihat secercah harapan dalam menghidupkan kembali Shrek. Pada saat ini, para penonton yang mengelilingi panggung kompetisi meledak dengan suara bersorak memekakkan telinga setelah keheningan sesaat. Mereka tidak bersorak untuk Raja Naga Emas atau Raja Tombak, tapi Double Champion King, Double Champion King, Double Champion King. Teriakan memekakkan telinga dan kegembiraan tidak hanya memicu api di tubuh Tang Wulin, tetapi juga menyalakan gairah di dalam hatinya. Semua kepahitan dan kesuraman dilepaskan ke isi hatinya pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak bangga pada dirinya sendiri? Ribuan orang dari federasi berada di depan layar mereka, semuanya terengah-engah mengagumi pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Mereka senang dan bahkan merasa seolah-olah mereka ada di sana secara pribadi seolah-olah mereka sendiri telah menjadi raja juara ganda terakhir. Setelah kompetisi ini, Stardoll Battle Network tanpa suara menembus jauh ke dalam hati semua orang, terutama para master jiwa. Mereka berpikir pada diri sendiri, jika saya berlatih keras untuk kompetisi tahun depan, akankah saya dapat mengambil bagian dan menjadi bagian dari kompetisi ini? Tentara Dewa Darah sudah berubah menjadi lautan sukacita. Suara-suara bersorak mereka tidak lagi memicu longsoran kali ini karena salju sudah runtuh. Namun, orang masih bisa dengan jelas mendengar suara sorakan bahkan beberapa gunung jauhnya. Sorakan untuk Raja Juara Ganda juga menggema melalui pasukan yang diam-diam menjaga pegunungan salju. Sementara itu, sesuatu yang lain terjadi di kedalaman lorong abisal. Pada saat yang tepat ini, pusaran hitam muncul di bagian dalam lorong abisal dari segel. Gumpalan aliran udara hitam yang terbentuk di pusaran ini jauh dari deteksi segel. Pusaran itu tumbuh lebih besar dan lebih besar dengan cahaya listrik ungu yang berkilauan di bagian dalamnya. Tangan besar hitam pekat perlahan-lahan menjulur dari pusaran. Segera setelah itu, aura abisal tebal berfluktuasi dan muncul seperti ledakan minyak. Bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Suara alarm peringatan yang tajam terdengar di setiap sudut pasukan pada saat yang sama ketika tentara Dewa Darah tenggelam dalam suara-suara yang bersorak. Saat ini, Zhang Huanyun, Blood One dan juga kelompok-kelompok kekuatan di pasukan semua duduk di depan layar saat mereka menyaksikan kompetisi yang dapat dianggap sebagai acara besar bagi tentara Dewa Darah. Alarm peringatan yang tak terduga mengejutkan semua orang. Zhang Huanyun, Blood One dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan tempat mereka dengan goyangan tubuh mereka dan mereka buru-buru menuju ke bagian abisal. Ledakan dahsyat terdengar di dalam lorong abisal ketika sebuah siluet besar muncul di kedalamannya. Itu adalah monster dengan 6 cakar tajam dan ketinggian lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan zat seperti kutikula hitam dan bahkan ada sejenis cairan magma merah gelap yang mengalir di seluruh tubuhnya. Bab 1089. Seiring dengan penampilannya,
pusaran hitam itu menjadi 2 kali lipat saat kelelawar 4 cakar dan kelelawar 6 cakar keluar dari pusaran seperti segerombolan lebah. Bagian utama ke pesawat abisal adalah yang paling luas. Dalam sepersekian detik, makhluk-makhluk abisal ini melonjak keluar dari pusaran menyerupai ledakan minyak. Siluet ilusi muncul di sebelah iblis Kaisar 6 cakar hitam besar. Itu berbisik kepada Kaisar Iblis dengan suara yang dalam, "Misi kami sudah tercapai. Selanjutnya terserah kalian semua, bunuh, dan hancurkan. Bawa aura abisal ke dunia manusia." Raarggggh, Kaisar Iblis 6 cakar mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Cincin cahaya merah gelap keluar dari tubuhnya dan menodai kelelawar 4 cakar dan 6 cakar, secara eksponensial membengkak tubuh mereka dengan pandangan haus darah di mata mereka. Makhluk-makhluk itu dengan liar menyerbu keluar. Perangkat jiwa yang terletak di pintu keluar abisal memulai api otomatis. Aliran sinar jiwa dan amunisi jiwa menjalin kejaring besar untuk menyerang makhluk abisal yang sedang mengisi dari dalam. Makhluk-makhluk abisal ditembak berkeping-keping berturut-turut dari pengejaran balok jiwa sebelum mereka meledak menjadi bola-bola udara yang diserap kembali ke dalam lorong. Namun, lebih banyak lagi makhluk abisal yang terus bergerak keluar dengan kecepatan yang mengejutkan. Di sisi lain, tentara pasukan Dewa Darah yang menjaga berbagai cabang lorong baru saja bereaksi terhadap situasi. Namun, senjata berat mereka ditempatkan di bagian dalam subbagian dan sama sekali tidak ada waktu bagi para prajurit untuk mengambilnya. "Cepat, pergi keluar dulu dan jaga pintu keluar utama." Pesanan dikirim sebagai mesya berkilauan dengan cahaya yang dibebankan menuju keluar dari bagian abisal. Mesya pergi dengan cepat dan di bawah penutup sinar jiwa, membentuk garis pertahanan di pintu keluar. Kali ini penampilan makhluk-makhluk abisal terlalu tak terduga. Begitu mendadak sehingga tidak ada waktu untuk persiapan. Hampir semua tentara pasukan Dewa Darah masih senang dan terkejut dari kejuaraan ganda Tangwulin, namun saat berikutnya sebuah bencana tiba-tiba menyergap mereka. Boom! Mesya ditangkap oleh kelelawar 6 cakar dari belakang. Kelelawar haus darah dengan liar merobek perisai pelindung Mesya sementara selusin kelelawar 4 cakar mengelilingi Mesya. "Hidup pasukan!" Sebuah suara yang dipenuhi amarah memancar keluar dari Mesya. Pada saat berikutnya, Mesya telah meledakkan inti kekuatannya dan meledak menjadi bola api yang menelan makhluk-makhluk abisal yang mengelilinginya. Setiap anggota Bloodgod Army menyadari bahwa mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik dalam genggaman makhluk abisal melainkan mereka akan berubah menjadi bagian dari energi mereka. Dengan demikian, semua Mesya Bloodgod Army dilengkapi dengan alat peledakan diri. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kekuatan hidup mereka untuk ditelan musuh. Begitu mereka terjebak dalam situasi di mana musuh tidak terkalahkan, mereka akan meledakkan diri. Satu demi satu Mesya meledak di depan pintu keluar abisal, tetapi itu juga karena kegagahan mereka bahwa lebih banyak dari rekan-rekan mereka yang berhasil mengambil kesempatan untuk bertahan hidup ketika mereka melengkapi kuncian yang dihasilkan dari sinar jiwa dalam posisi defensif. Komandan Batalion Darah Besi menyaksikan tanpa daya ketika para perwiranya jatuh satu demi satu di lorong dengan cara yang membingungkan. Matanya memerah karena kesedihan sementara hatinya terbakar dengan nyala api yang intens saat ini. "Tunggu, pegang itu untukku." Tidak peduli apapun yang tidak pernah membiarkan mereka keluar dari lorong. Tidak ada yang mengerti mengapa segel yang makhluk abisal tidak dapat hancurkan selama ribuan tahun, rusak begitu saja. Bahkan ada begitu banyak makhluk abisal yang muncul keluar dari lorong utama. Tidak diragukan lagi ini adalah gelombang abisal terbesar dalam sejarah. Itu bahkan menyaingi kedatangan tiba-tiba pesawat abisal lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Jika mereka tidak mampu menjaga jalan abisal, umat manusia pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dikorbankan dalam perang besar melawan makhluk abisal. Meskipun teknologi manusia berkembang dengan kecepatan tinggi dengan Mesya dan Sol-Solnya jauh melebihi yang ada di awal dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu. Namun, kengerian makhluk abisal akan selalu tetap tragis dan menyakitkan dalam ingatan orang. Kita harus menghentikan mereka. Selain yang mengorbankan diri, semua prajurit di dalam akhirnya mundur kembali ke jalan keluar lorong. Mereka tidak pergi, tetapi mereka segera meluncurkan serangan balik di tempat yang sama dan membantu mengisi kembali garis pertahanan yang diposisikan di pintu keluar dari bagian utama abisal. Pada saat ini, setiap prajurit Bloodgod Army hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu menghentikan makhluk-makhluk abisal ini dengan segala cara.
Mereka tidak bersusah payah mengalahkan musuh yang tangguh sehingga makhluk abisal tidak pernah diizinkan untuk menyeberangi lorong bahkan dengan satu langkah. Dalam kurun waktu yang singkat di antara lebih dari 3.000 tentara pasukan Dewa Darah yang semula ditempatkan untuk menjaga di dalam lorong, sudah ada lebih dari 400 tentara yang jatuh dari proses mengamankan bagian itu. Ini hampir sama dengan jumlah tentara yang jatuh selama beberapa abad terakhir. Itu adalah kerugian yang benar-benar mengerikan bagi tentara Dewa Darah. Mata para prajurit memerah karena melihat para perwira mereka yang tidak punya pilihan selain melakukan peledakan diri untuk menghentikan serangan musuh. Kegembiraan yang awalnya mereka peroleh dari kemunculan juara ganda raja sudah berubah menjadi kemarahan. Mereka mengabdikan semua upaya mereka untuk mencurahkan serangan mereka dan memblokir serangan musuh. Mereka hanya bisa melihat bola kabut meledak sebelum berubah menjadi energi abisal dan ditelan oleh lorong abisal sekali lagi. Kehidupan manusia tidak bisa dibangkitkan setelah kematian. Sulit dibayangkan untuk menumbuhkan prajurit tentara Dewa Darah, namun makhluk abisal ini akan berubah menjadi energi yang dapat didaur ulang bahkan setelah kematian. Tidak akan lama sebelum makhluk abisal baru lahir sekali lagi. Meskipun tentara-tentara Dewa Darah sangat menyadari fakta ini, mereka tidak punya pilihan lain selain mencurahkan semua upaya mereka dalam melawan musuh. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan lebih banyak keputusasaan pada saat ini, mereka harus bertahan. 6.000 tahun yang lalu, hampir semua pasukan tempur paling kuat dari seluruh benua berkumpul untuk mengusir makhluk-makhluk abisal, tetapi itu masih cukup untuk menyebabkan kerugian besar pada pasukan utama pada waktu itu. Di sisi lain, hanya ada sekitar 3.000 tentara-tentara Dewa Darah di sini saat ini. Apakah mereka benar-benar mampu menjaga jalan utama dari makhluk abisal yang tiba-tiba muncul? Tidak ada yang tahu jawabannya tetapi tidak satupun dari mereka menolak untuk keluar dan bertarung. Ini adalah pertempuran tanpa akhir. Tidak ada yang berusaha melarikan diri karena mereka sangat sadar bahwa ketika lorong abisal jatuh, tidak ada tempat lain yang bisa mereka jalankan juga. Prajurit tentara darah dewa semua pribadi menyaksikan teror makhluk abisal ini. Dengan demikian, mereka bahkan lebih bersedia untuk melindungi rumah mereka karena alasan ini. Selain itu, sebagian besar dari mereka memiliki keluarga mereka di barak Blood God Army. Ketakutan mereka hanya akan menghasilkan bencana yang merusak bagi keluarga mereka. Suara menusuk dari alarm peringatan bergema di seluruh barak tentara Dewa Darah. Dengan perintah pasukan sosok putih menuju ke arah bagian abisal. Meminta cadangan, meminta cadangan. Sejumlah besar makhluk abisal telah melonjak keluar dari lorong utama abisal. Membutuhkan senjata skala besar, mencadangkan dengan cepat, membutuhkan penguatan dari senjata peringkat destruktif. Cepat. Cepat, cepat. Sinyal SOS sudah dikirim sebelumnya. Wakil Komandan Blood God Army mengemudikan mesia hitamnya saat ia melayang di udara di atas tepi pintu keluar pesawat abisal dan dengan waspada mengamati makhluk-makhluk abisal di bawahnya. Tidak ada keraguan bahwa garis pertahanan diposisikan di pintu keluar bagian utama adalah yang paling ketat dan memiliki kemampuan menyerang paling kuat. Baku tembak dari garis pertahanan begitu kuat sehingga bahkan makhluk abisal yang paling haus darah tidak memiliki cara untuk keluar dari daerah itu. Namun, ekspresi Komandan Batalion Darah Besi tumbuh semakin tidak menyenangkan. Ini karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa kepadatan makhluk abisal yang datang dari dalam bagian abisal terus meningkat melalui iluminasi sinar jiwa dan meriam jiwa. Hanya ada kelelawar 4 cakar dan 6 cakar yang terbang keluar pada awalnya, tetapi sekarang, ada semua jenis makhluk abisal reptil yang merangkak keluar dari tepi lorong abisal. Bahkan lebih banyak lagi siluet makhluk abisal yang muncul. Beberapa yang lebih besar tetap di bawah dan menggunakan pandangan dingin mereka untuk melihat ke atas. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerbu keluar seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Raarggggh, raungan liar tiba-tiba terdengar dari kedalaman lorong abisal. Segera setelah itu, banyak makhluk abisal dengan cepat berpisah dan mengungkapkan penampilan setan kaisar bercakar 6 setinggi 6 meter yang dikawal oleh kerumunan besar makhluk abisal. Bab 1090. Itu mengguncang tubuhnya dan meledak dengan bola cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya yang meledak langsung untuk keluar dari bagian abisal. Pada saat yang sama, sepasang sayap kelelawar besar menyebar di belakang punggungnya. Diameternya hampir melebihi 200 meter. Sayap-sayap itu dengan keras mengepak satu kali dan tiba-tiba mendorong tubuhnya untuk terbang lurus menuju pintu keluar lorong. Kita dikalahkan, kata Komandan Batalion Darah Besi tanpa sedikit pun keraguan. Namun,
Hatinya tenggelam pada saat bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa makhluk yang sangat besar yang muncul secara tak terduga bukanlah makhluk abisal biasa. Setidaknya, makhluk itu tidak ada di antara makhluk abisal yang pernah ia lawan di masa lalu. Ini menandakan bahwa makhluk mengerikan dari pesawat abisal ini sangat mungkin seorang raja. Makhluk itu adalah salah satu dari 108 raja dari bagian abisal. Kehadirannya ditandai bahwa ini adalah tubuh aslinya dan bukan hanya proyeksi. Kemampuan raja setiap pesawat abisal bisa menyaingi Hyper Douluo atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, mereka memiliki tubuh yang jauh melebihi umat manusia. Suara ledakan dahsyat terdengar ketika lorong di bawah ini meledak ke Laut Merah yang berapi-api. Bola cahaya yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis 6 Cakar semuanya dikunci oleh balok jiwa tetapi tubuh besarnya juga membanting ke balok jiwa tepat setelah mereka. Sinar jiwa dan amunisi melesat ke tubuhnya dan meledak menjadi bola-bola percikan ketika mereka secara instan menekan aura menanjak dan tubuhnya berubah menjadi merah. Namun, ini membantu sebagian besar makhluk abisal di belakangnya untuk memblokir sebagian besar serangan yang mengakibatkan sejumlah besar makhluk abisal dengan cepat menyerbu ke seluruh tubuhnya. Gunakan bom peledak tinggi. Wakil Komandan Batalion Darah Besi dengan cepat memerintahkan. Bola lampu pijar meledak di bawah dan menutupi seluruh lorong abisal. Kaisar Setan 6 Cakar meskipun kuat, tetapi itu hanya berlangsung selama belasan detik sebelum melemah ketika berhadapan dengan tembakan artileri jarak dekat. Tubuhnya yang besar terjatuh dan mengelak dari sejumlah besar serangan dari sinar jiwa dan amunisi. Wakil Komandan Batalion Darah Besi merasa lega. Bagaimanapun pengaturan yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Garis blokade diatur secara khusus untuk mengarah pada makhluk peringkat dewa. Pasukan bantuan harus segera hadir. Bagaimanapun, energinya terbatas. Mereka akan membutuhkan jumlah pengisian yang memadai. Hanya kemudian posisi pertahanan dapat terus menampilkan kekuatan sebesar itu. Dia tidak merasakan pencapaian apapun ketika dia menyaksikan bola-bola kabut tebal yang meledak diserap kembali ke dalam lorong abisal. Masalah terbesar yang mengganggu pasukan Dewa Darah adalah bahwa sama sekali tidak ada cara di mana mereka benar-benar dapat menghancurkan makhluk-makhluk abisal ini. Meskipun pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun menyakitkan, jika mereka benar-benar dapat menghancurkan makhluk-makhluk abisal ini maka kemampuan musuh mereka secara keseluruhan akan ditekan. Sementara itu, pasukan tentara Blood God Army muncul di kejauhan. Segala macam instrumen muncul tepat setelah itu dan para prajurit dengan cepat memasuki pos mereka untuk bertukar baterai dan mengisi ulang energinya. Pada saat yang sama, para prajurit menduduki segala macam posisi pertahanan yang mengelilingi lorong. Lebih banyak meriam jiwa dibangun. Lebih banyak tentara bergabung dan Mesya mengelilingi area pintu keluar bagian utama abisal. Formasi pertempuran serius dibentuk untuk sepenuhnya siap untuk terlibat dalam pertempuran setiap saat. Bagaimana kabar? Mesya besar turun dari langit dan tiba di sebelah sisi Wakil Komandan Batalion Darah Besi. Wakil Komandan menghembuskan napas lega setelah melihat orang ini. Kami berhasil memblokir sementara tetapi saudara-saudara kami, aku khawatir lebih dari 4 batalion telah jatuh. Apa? Masan kaget. Peringatan tak terduga segera membuatnya menyadari bahwa gelombang abisal telah terjadi. Karena hanya gelombang abisal yang bisa menimbulkan alarm peringatan yang begitu kuat. Dia tidak pernah mengira situasi akan begitu serius. Jumlah ini sama dengan jumlah semua prajurit yang meninggal dari abad yang lalu. Setiap prajurit Blood God Army adalah elit absolut, jadi tentu saja, hatinya berduka atas kehilangan itu. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa pasukan utama yang bertugas menjaga jalan pada saat ini sekarang tepatnya dibentuk dari orang-orangnya dari Batalion Dewa Darah. B. Jingan. Raung Masan dengan marah. Wakil Komandan memahami temperamen Masan dengan sangat baik. Komandan, ini bukan waktunya untuk khawatir. Situasinya tidak benar sama sekali. Makhluk-makhluk abisal ini datang dari meterai utama untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya dalam beberapa milenium terakhir. Justru karena bahwa saudara-saudara kita tertangkap basah dan itu sebabnya ada begitu banyak kasus peledakan diri. Kita harus menjaga pintu keluar dengan kuat dan menunggu Komandan Resimen dan Dewa Darah Batalion Dewa Darah. Petik 2. Aura Masan jelas tidak stabil sekarang. Meskipun dia adalah orang yang pemarah pada hari-hari biasa, dia selalu memperlakukan pria dan saudara lelaki di bawahnya dengan baik. Dia dihormati oleh tentara Batalion Darah Besi.
Bagaimana dia bisa tetap tenang saat ini ketika dia mengetahui jumlah kematian di sini hari ini? Hampir sepertiga dari batalion Dewa Darah telah jatuh di sini. Aku akan melawan mereka sampai mati. Masan mengangkat tangannya dan mengeluarkan gada yang tersampir di punggungnya. Wakil komandan menyaksikan tanpa daya ketika dia gagal menghentikan Masan. Sementara itu, sosok tiba-tiba muncul di sisi Masan. Itu adalah manusia tetapi tidak dibalut mesya. Orang itu menjepit bahu Masan dengan tangan langsung menghentikan mesya besar Masan dan membuatnya tidak bisa maju. Masan kamu Pang, tetap tenang. Ini bukan saatnya bagimu untuk menjadi gila. Ada sesuatu yang benar-benar salah dengan situasi ini. Pergi dan perintahkan anak buahmu dengan benar. Suara yang dalam segera menenangkan Masan yang impulsif seperti mantra. Komandan resimen, tolong balas dendam saudara-saudara kita. Suara Masan terdengar agak goyah tetapi bukan karena kesedihan, bukan karena amarah terakhir. Zhang Huanyun menepuk mesya Masan. Pergi dan perintahkan saudara-saudaramu dengan baik. Ada waktu bagimu untuk bertarung juga. Ya Pak, Masan berteriak keras ketika dia membawa wakil komandannya dan mundur. Zhang Huanyun mengenakan seragam militer dengan 3 bintang umum berkilauan di masing-masing tanda pangkat yang ditempelkan di pundaknya. Dengan kedatangannya, seluruh perintah tentara Dewa Darah secara alami jatuh ke tangannya. Setelah kedatangannya, jelas bahwa blokade garis pertahanan tentara Dewa Darah menjadi lebih teratur. Emosi semua prajurit sangat tenang. Ini adalah hasil dari pesonanya. Zhang Huanyun telah bertugas di tentara Dewa Darah selama 60 tahun sebagai pilar utama pasukan. Justru karena kehadirannya bahwa tentara-tentara Dewa Darah memiliki ikatan yang kuat. Tentara telah mencapai titik terkuatnya dalam 6.000 tahun terakhir. Menyusul penarikan kembali Kaisar Iblis 6 Cakar, serangan makhluk abisal dari bawah melemah. Zhang Huanyun mulai mengirim pesanan sementara serangan dari sinar jiwa dan amunisi jiwa di garis blokade melemah segera setelah itu. Konservasi energi. Semakin banyak jenis instrumen pertahanan dikirim secara berurutan dan dengan cepat disiapkan. Sudah beberapa ribu tahun sejak tentara Dewa Darah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk menangani pesawat abisal termasuk semua jenis pengaturan di pintu keluar pesawat abisal di sini. Selain posisi pertahanan semula, ada lebih banyak instalasi landasan yang harus disiapkan. Perangkat jiwa pertahanan yang dikirim dapat dikombinasikan segera dengan instalasi landasan ini untuk membentuk posisi pertahanan skala besar yang lengkap. Pasukan tentara menyebar dengan cepat. Tidak perlu bagi Zhang Huanyun untuk memesan secara pribadi dan mereka sudah memasuki pos pertempuran mereka dalam persiapan untuk menggantikan rekan-rekan mereka setiap saat. Angka-angka dengan cepat tiba di sisi ini juga. Blood One muncul di sebelah Zhang Huanyun tanpa suara dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Zhang Huanyun tidak perlu menjelaskan dan dia juga bisa mengatakan bahwa situasinya tidak benar. Situasi di depan mata mereka melebihi perkiraan mereka karena itu hanya periode singkat sejak pasang abisal terakhir berakhir. Namun, pesawat abisal sekali lagi meluncurkan serangan serba lain. Mereka sudah melihat situasi melalui perangkat pemantauan bahkan sebelum mereka tiba di sini. Mereka sama sekali tidak menyadari bagaimana makhluk abisal ini bisa keluar dari jalan utama. Jadi situasinya tidak terlihat bagus. Ini adalah masalah yang paling penting. Jika masalah ini tidak terpecahkan, makhluk abisal akan keluar melonjak dari bagian utama tanpa akhir sesudahnya. Tidak peduli berapa banyak energi yang telah mereka kumpulkan di pihak mereka, akan datang saat ketika energi mereka akan habis tidak peduli apa. Makhluk abisal tidak akan pernah benar-benar mati, energi mereka tak ada habisnya yang mengakibatkan makhluk abisal juga tak ada habisnya. Zhang Huanyun merasa agak percaya diri dalam menyegel posisi pertahanan dan menghentikan makhluk abisal melonjak. Dengan penyimpanan energi yang melimpah tentara yang bertahan selama 3 bulan bukanlah masalah bagi mereka. Namun, apa yang akan mereka lakukan 3 bulan kemudian? Selain itu, serangan dari makhluk abisal kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Perbedaan terbesar adalah bahwa makhluk abisal memiliki seorang raja saat ini. Kaisar Setan 6 Cakar tentu menempati peringkat terakhir di antara 108 Raja Abisal. Namun, masalahnya adalah ia muncul dengan tubuh aslinya yang tidak mungkin terjadi di lorong-lorong bercabang itu. 6.000 tahun yang lalu, umat manusia meletakkan meterai untuk menghentikan kedatangan 108 Raja Abisal ini. Di sisi lain, Batalion Dewa Darah dan Tentara Dewa Darah memiliki kemampuan untuk dengan mudah melawan makhluk selama raja-raja ini tidak muncul. Namun,
Kali ini Kaisar Iblis 6 Cakar muncul. Lalu bisakah Raja Abisal yang bahkan lebih kuat muncul nanti? Tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana kekuasaan Raja Abisal ini sama sekali. Bim jiwa dan meriam jiwa membentuk garis blokade sehingga ancamannya tidak besar pada kelompok-kelompok kekuatan di atas tingkat basis budidaya tertentu. Haruskah kita meminta penguatan dari Federasi? Haruskah kita mencari bantuan dari Spirit Pagoda dan Battle God Hall? Blood One bertanya pada Zhang Huanyun.